4051. Bintang gelap, kebanggaan surga tertinggi dari klan Yinling dan salah satu kandidat dari daftar alam semesta Tianjiao, meninggal di tangan Luming dengan penyesalan yang tak tertandingi. Begitu bintang gelap mati, dua tuan yang tersisa dari klan Roh Yin ketakutan dan ketakutan. Mereka pergi keluar untuk berjuang untuk hidup mereka. Mereka terbakar dengan kekuatan sihir mereka. Mereka panik dan ingin melarikan diri. Bintang gelap terbunuh, Luming tentangan untuk menangani mereka. Mereka dalam bahaya. Jika kamu ingin pergi, tetaplah. Dan banyak minum dan terus bergerak untuk menambah kekuatan susunan. Selain serangan Ling Yue, untuk sementara, dua master dari klan Yinling tidak bisa keluar sama sekali. Dan, biarkan mereka pergi. Saat ini, Luming memberikan suara kepada Dan. Awalnya, Dan sedikit terpana, tapi kemudian dia memalingkan matanya dan memahaminya. Dia menjawab Luming dengan suara, "Kamu, mengerti, haha." Lalu, Dan dengan sengaja memanipulasi formasi, membuatnya menunjukkan sedikit cacat. Kedua tuan dari klan Roh Yin menemukan kekurangannya, dan langsung sangat gembira. Mereka memecahkan barisan dengan satu pukulan dan menerobos pengepungan. Sua. Kedua orang itu berubah menjadi dua lampu pedang dan terbang ke kejauhan dengan cepat. Tapi di sekelilingnya, ada tembok emas di bawah kain Dan. Rusak, rusak. Kedua tuan dari klan Roh Yin meraung dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka memotong dua lampu pedang yang mengejutkan dan memotongnya di dinding emas. Tembok emas pecah berkeping-keping. Kedua tuan dari klan Yinling sama-sama sedikit terpana. Sebelumnya, bintang gelap membombardir dinding emas tanpa membukanya. Kenapa mereka menghancurkan tembok emas dengan serangan bersama? Apakah karena pemboman terus-menerus dari bintang gelap, tembok emas sering rusak? Tetapi pada saat ini, menghadapi krisis, kedua tuan dari klan Yinling tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan langsung bergegas keluar. Mengejar. Jangan biarkan mereka kabur. Dan berteriak dan mengejarnya. Luming dan Ling Yue juga menjadi dua cahaya pelangi, mengikuti dari dekat. Kecepatan kedua belah pihak sangat cepat. Dalam sekejap mata, jaraknya lebih dari 100.000 mil. Lebih dari 100.000 mil jauhnya, ia telah meninggalkan ruang lingkup area terlarang. Pada saat ini, Luming tiba-tiba merasa ringan di tubuhnya, dan kekuatan pemblokiran semacam itu langsung menghilang. Dia dapat dihubungkan dengan Gale Bat, Ice Swan Stick, armor prajurit surgawi kelas 2 lagi, dan dapat mengendalikannya. Ling Yue juga sama. Dia langsung mengeluarkan busur dengan darah, busur dan anak panah. Satu anak panah dipadatkan. Sambil dia memotong kekosongan dan menembak seorang ahli dari klan Yinling. Tidak, kita terjebak. Seorang master dari klan Yinling berteriak. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa mereka begitu mudah keluar dari pengepungan. Itu karena Luming dan rekan-rekannya sengaja membiarkan mereka keluar dari pengepungan. Mereka bergegas keluar dari pengepungan, dan Luming dan yang lainnya juga meninggalkan ruang lingkup area terlarang. Ketika Luming dan yang lainnya meninggalkan area terlarang, para pembunuh besar dapat segera digunakan, dan kekuatan tempur mereka akan melonjak. Dan mereka, meskipun mereka dapat mengendalikan tentara sihir, tetapi tidak ada pembunuh besar. Selain itu, mereka hanya prajurit surgawi kelas 3, dan baju besi perang Tianbing hanya kelas 3, yang hanya bisa menahan serangan Kaisar Zhou. Namun, kekuatan Ling Yue atau Luming untuk mengendalikan ledakan pembunuh besar lebih dari Shen Huang Zhou. Pada saat yang sama, armornya juga dipenuhi dengan kecemerlangan. Perisai cahaya bangkit dan menutupinya. Tapi itu semua sia-sia. Dengan satu sentuhan, anak panah itu menembus dan mengenai kepala penguasa klan Yinling. Kepala master klan Yinling hancur berkeping-keping dan dimusnahkan bersama jiwanya. Saat tangan Ling Yue, Luming juga bergerak. Di dalam Gale Bat, angin kencang yang mengerikan keluar, mengembun menjadi bila angin dan keluar. Menyentuh. Pertahanan klan Yinling juga dipatahkan, tetapi kekuatan angin kencang sedikit lebih lemah. Meskipun menembus baju besi pertempuran Tianbing kelas 3, itu tidak membunuh Master Yinling, tetapi hanya membuatnya terluka parah. Namun, bila angin kedua, diikuti oleh yang lain. Tuan dari klan Yinling hanya mengeluarkan teriakan melengking, dan tubuhnya berubah menjadi abu ditiup angin kencang. Hahaha, solusi mudah. Dan tersenyum. Luming juga menunjukkan senyuman. Ya, mereka sengaja membiarkan dua tuan dari klan Roh Yin melarikan diri. Jika di area terlarang, Luming, dan Ling Yue bekerja sama untuk membunuh dua tuan dari klan Roh Yin, tapi itu akan lebih menyusahkan. Jika dua orang berusaha keras, mungkin mereka akan terluka. Tapi begitu mereka meninggalkan area terlarang, mereka bisa mengendalikan para pembunuh besar. Akan mudah untuk membunuh kedua tuan dari klan Roh Yin ini. Kedua orang ini, tidak seperti bintang gelap.
Begitu bintang gelap meninggalkan area terlarang, sangat sulit untuk membunuhnya, jadi kamu harus membunuhnya di area terlarang. Haruskah kita membersihkan medan perang? Lu Mingdao. Selanjutnya, Lu Ming dan yang lainnya mengubah tubuh beberapa bintang gelap menjadi abu, lalu mengumpulkan semua darah iblis. Awalnya, anggota timnya dibawa ke pulau terdekat dan dimakamkan oleh mereka. Ah! Lu Ming menghela nafas dan berkata, orang-orang ini semua terlibat olehnya. Bintang gelap dan yang lainnya ingin membunuhnya, jika tidak, orang-orang ini tidak akan mati. Mu Yun, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Alasan utamanya adalah ada pengkhianat di antara kita. Kalau tidak, orang-orang ini tidak akan mati. Saran Ling Yue, takut pada simpul hati Lu Ming. Jangan khawatir, aku baik-baik saja, tapi aku harus mengambil darah keluarga malaikat untuk mengorbankan orang-orang tak bersalah ini. Mata Lu Ming berbinar dengan cahaya dingin. Sebelumnya, melalui dialog dengan orang-orang gelap malaikat, disimpulkan bahwa dialah yang gelap. Kebencian ini, tulisnya, pasti akan membuat klan malaikat membayar harganya saat ada kesempatan. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Apakah kembali ke Tiancheng Selatan untuk mengisi pasukan? Atau? Dan bertanya. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, tambahkan pasukan. Bagaimana jika ada pengkhianat lagi? Cukup bagi Lu Ming untuk muncul untuk kedua kalinya. Ini sama saja dengan menempatkan hidup sendiri di tangan orang lain. Kali ini keberuntungan, atau bintang gelap dan yang lainnya terlalu percaya diri, sehingga mereka dikalahkan oleh Lu Ming dan lainnya. Jika pihak lain mengirimkan pembunuh yang lebih kuat kali ini, seperti mereka yang memiliki kekuatan bertarung lebih kuat dari Kaisar, dan ada pengkhianat dan tentara terlarang, mereka akan berada dalam bahaya. Keberuntungan kali ini bukan berarti keberuntungan di lain waktu. Jika lain kali ada pengkhianat dan musuh yang lebih kuat datang, bukankah itu berbahaya? Kembali, hanya kita bertiga, bagaimana dengan itu? Lu Mingdao. Nah, itulah yang aku inginkan. Jalan Dandan. Aku tidak punya pendapat. Kami bertiga lebih fleksibel dan tertutup dalam tindakan mereka. Jalan Ling Yue. Setelah itu, mereka pergi dan tidak kembali ke kota langit selatan. Mereka terus berburu dan membunuh iblis di Pulau Iblis Bintang. 4052. Tentu saja ada kelebihan dan kekurangan dalam aksi tiga orang tersebut. Kerugiannya adalah mereka tidak cukup kuat. Sebuah tim dapat mengatur susunan pertempuran dengan kekuatan tempur yang kuat. Selama mereka tidak bertemu dengan yang kuat di kerajaan dewa, bahkan jika mereka menghadapi iblis dalam jumlah besar, mereka juga dapat bergegas untuk membunuh dan mengalahkan satu sama lain. Tetapi jika hanya ada tiga orang, bahkan jika mereka mengandalkan pembunuh besar, jika mereka bertemu dengan sekelompok besar iblis, seperti iblis dengan ratusan dewa dan 9 kekuatan di dalamnya, mereka pasti akan melarikan diri. Begitu banyak iblis, bersama-sama, kekuatannya sangat luar biasa. Lu Ming tidak takut mengandalkan Tian Bing Zanjia kelas 2, tetapi Dan dan Ling Yue berada dalam bahaya. Namun, jika sejumlah besar iblis membentuk sejumlah besar iblis untuk membantai dewa dan menjebak mereka, untuk waktu yang lama, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, tindakan mereka di belakang mereka menjadi lebih rahasia dan hati-hati. Mereka tidak menyerang pulau-pulau yang kuat, tetapi hanya memburu dan membunuh iblis-iblis yang ditinggalkan sendirian atau yang jumlahnya relatif kecil. Nafas konvergensi tiga orang, telah menuju bintang-bintang dan pulau sihir jauh sekali. Sehari kemudian, mereka telah menjelajahi 7 atau 8 pulau ajaib. Ada sekelompok iblis di depan, kurang dari 100. Apakah kamu ingin bertarung? Di bawah danau, Dan membuka mulutnya. Mereka bersembunyi di bawah danau, Dan mengatur barisan, menyelidiki situasi di luar. Setelah sehari, akhirnya bertemu dengan sekelompok iblis yang jumlahnya relatif kecil. Jika jumlahnya kurang dari 100, ayo lakukan. Lu Ming memutuskan. Jika jumlahnya kurang dari 100, bukankah itu semua iblis kaisar? 10.000 langkah mundur, bahkan jika mereka semua adalah 9 iblis berat yang mistis, mereka seharusnya bisa mundur terlebih dahulu. Yah, mereka pergi ke timur, begitu juga kita. Jalan Dan. Segera, 3 orang di dasar danau, ke arah timur. Saat dalam perjalanan, Dan juga mengatur pertempuran. Di sekujur tubuh, ada rune di mana-mana, dan mereka menghilang ke dalam danau. Di satu sisi, Ling Yue terlihat iri. Sarana penyusunan Dan benar-benar supranatural. Setelah beberapa saat, ini dia, iblis ada di atas kita. Jalan Dan. Nyatanya, Dan tidak perlu mengatakan, Lu Ming dan mereka semua merasakan ada roh jahat yang kuat datang dari atas danau. Ada 31 Shen Huangjiu, yang lainnya 8 dan ke-7. Lu Ming bergumam.
Pada jarak sedekat itu, mereka sudah bisa merasakan kultivasi iblis-iblis di atas. 3 wajah menunjukkan tampilan santai. Situasinya bagus. Itu masih dalam batas kemampuan mereka. Namun, mereka tidak langsung memulai, tetapi diam-diam mengikuti iblis, karena Dan membutuhkan waktu untuk mengatur susunannya. Setelah beberapa saat, susunan Dan selesai. Kamu bisa. Jalan Dan. Kalau begitu, ayo pergi. Lu Ming mengangguk. Sua. Begitu suara itu turun, ketiga pria itu meledak dan bergegas ke danau. Dalam proses ketiga orang itu bergegas keluar, Dan telah mengilhami susunan tersebut. Di permukaan danau, sekelompok iblis tiba-tiba dipenuhi dengan rune yang tak terbatas, dan barisan besar muncul. Arai ini adalah arai besar musuh yang terperangkap. Rantai terbentang dari permukaan danau, berkelok-kelok ke arah ratusan iblis. Tiba-tiba, setidaknya beberapa ratus rantai muncul, seperti tentakel gurita, terbentang dari danau. Mereka sangat menakutkan dan jahat. Serangan musuh. Raungan panjang terdengar dari iblis. Dalam sekejap, ratusan iblis mengambil tangan mereka. Roh-roh jahat membubung ke langit. Mereka menyerang rantai ini dan membuat suara dentang. Rantai, rusak. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah susunan yang Dan habiskan untuk beberapa waktu, tetapi tidak mudah untuk dihancurkan. Beberapa iblis dengan hanya 7 tingkat kultivasi Kaisar Ilahi terjerat dalam rantai. Begitu terjerat dalam rantai itu dengan cepat mengencang, seperti ular piton yang menangkap binatang. Saat ini, Lu Ming, Dan Ling Yuwei telah bergegas keluar dari danau. Sua. Begitu Ling Yuwei bergegas keluar dari danau, dia menembakkan panah. Anak panah ditembakkan, 1 dibagi 2, 2 dibagi 4, dan 4 dibagi 8. 1 anak panah, diubah menjadi puluhan anak panah, ditujukan pada iblis-iblis yang terjerat rantai. Iblis-iblis ini, awalnya berkultivasi rendah, terjerat rantai, tidak dapat bergerak, dan tidak dapat menghindari tembakan panah. Puff. Iblis-iblis ini, semua kepala mereka tertusuk panah, jatuh di tempat. Pada saat yang sama, Lu Ming juga bergerak. Dia memegang manik angin yang kuat. Angin kencang menyapu dan membunuh iblis di depannya. Ada beberapa jeritan berturut-turut. Tiba-tiba, setidaknya 10 iblis terbunuh oleh angin kencang. Di antara mereka, kebanyakan dari mereka adalah 8 iblis berat kaisar, tetapi mereka juga termasuk 2 dari 9. Itu sampah alam semesta. Sialan, lawan. Iblis-iblis ini, mengaum dan melawan. Namun, itu ada dalam susunan Dan. Dan terus-menerus memanipulasi rantai dan menyerang iblis-iblis ini, menyebabkan gangguan serius pada iblis-iblis ini. Jika kamu tidak hati-hati, kamu akan terjerat rantai. Bersenandung. Tali busur bergetar, dan busur Raja Iblis darah bersinar, dan sebuah panah ditembakkan, mengarah ke 9 iblis yang berat. 1 sentuhan, iblis langsung terbunuh, jatuh di tempat. Ketika Ling Siwei masih di Shen Huang Erzong, dia mencoba yang terbaik untuk mendesak Istana Roh dengan darah untuk melawan Shen Huang Jiuchong, Triplet Shen Huang, dan dia mampu menyerang dan membunuh Shen Huang Jiuchong. Dan kultivasinya saat ini adalah 4 kali lipat Shen Huang. Dia bisa membunuh para ahli Shen Huang Jiuchong tanpa memaksakan diri. Panah barusan tidak memberikan dorongan penuh. Dia bisa melakukan lebih banyak tanpa mendorong. Lu Ming, bagaimanapun, tidak menampilkan tongkat es Suan, tetapi hanya manik-manik badai. Dengan kultivasinya saat ini dan keterampilan Shen Feng-nya yang hebat, kekuatan yang ditarik dari manik angin yang kuat cukup untuk menyerang iblis yang membunuh Kaisar Jiushong. Suara mendesing. Embusan angin kencang berubah menjadi bila angin dan terbang keluar. Siapapun yang terkena angin kencang harus dibunuh dengan 1 pukulan. Hanya beberapa waktu bernafas, awalnya ratusan iblis, mereka membunuh sebagian besar dari mereka, hanya tersisa sekitar 40. Di antaranya, lebih dari 20 adalah keberadaan Shen Huang Jiushong. Mempersiapkan. Ada iblis yang mengaum dan ingin mengatur barisan tukang daging dengan hati-hati. Namun, Lu Ming dan timnya tidak akan membiarkan mereka mengatur pertempuran yang sukses. Dan mengontrol barisan dengan seluruh kekuatannya untuk memisahkan iblis-iblis ini satu sama lain. Dan Ling Yu terus-menerus menarik darah dengan semangat busur raja, yang secara khusus ditujukan pada 9 dewa yang berat itu. 1 demi 1 panah, terus-menerus ditembakkan, setiap panah dapat membunuh dewa 9 iblis berat. Lu Ming sana, dengan cara yang sama, angin melolong, 1 demi 1 iblis yang kuat, jatuh di sini. Beberapa kali, 9 iblis berat kaisar, dari lebih dari 20, berkurang tajam menjadi selusin. 4053. Wah! Lu Ming dan mengeluarkan angin kencang, tersapu, berguling ke dewa kaisar 9 iblis berat.
Iblis, dengan kulit ungu tua dan mata ganas, melihat angin kencang menyapu, tapi dia tidak menghindarinya. Dia meraung, sampah Tiangong, mati untukku. Sua, sua. Kuku iblis sangat panjang dan tajam, dan mereka terus mencengkeramnya ke angin kencang itu. Zizizi. Cakarnya, saat bertabrakan dengan angin kencang, mengeluarkan suara tabrakan yang keras. Akhirnya iblis mundur, tetapi angin kencang dihalangi olehnya. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming berkilat. Kultivasi iblis ini juga merupakan Shen Huang Jiuchong, tetapi dapat menghalangi angin kencang yang dia keluarkan. Kekuatan tempur semacam ini jauh di atas Shen Huang Jiuchong biasa. Jelas, iblis ini jenius di antara iblis, dan kekuatan tempurnya jauh di atas iblis biasa. Mengaum. Mulutnya meraung, tubuhnya mulai membengkak, taji tulang ganas, dari permukaan kulit, terlihat lebih ganas. Aku akan menahannya, dan kamu akan merobek sampah ini. Iblis tulang meraung, tampaknya ke iblis lain. Sebelum kata-kata itu jatuh, dia bergegas ke Luming. Cakar tangannya yang tajam lebih tajam dan dapat dengan mudah merobek prajurit sihir. Gale, bunuh aku. Luming memegang manik badai, dan angin kencang keluar dari manik badai, berubah menjadi pisau dan membunuh iblis. Kong. Serangan kedua belah pihak bertabrakan dan meledakkan momentum yang kuat. Rantai yang dibentuk oleh formasi di sekitar mereka juga terfragmentasi oleh energi yang kuat. Beberapa lainnya yang dekat dengan iblis, dengan dorongan yang kuat, langsung terluka, dengan cepat mundur, membuka jarak. Mengaum. Raungan yang mengerikan datang dari iblis berkulit merah. Iblis ini, mirip dengan iblis lainnya, berwarna merah seperti api. Dari arah lain, dia bergegas ke Luming. Dalam proses bergegas keluar, dia dipenuhi dengan api. Di tangannya, ada pisau ajaib dengan api. Kecepatannya sangat luar biasa, membunuh Luming. Wah! Di sisi lain, Ling Yue juga memperhatikan iblis itu, menarik busur Raja Iblis Darah dan menembakkan panah. Panah yang mengerikan, ditembakkan ke seluruh tubuh iblis merah, dalam sekejap, panah itu dekat dengan iblis. Mencacah. Iblis meraung, dipotong dengan pisau, dan panah Ling Yue bertabrakan. Raungan sengit, seperti ledakan bintang, saat berikutnya, panah Ling Yue tiba-tiba bergetar keras, dan kemudian menyentuh, meledak terbuka. Dan iblis merah yang berapi-api baru saja mundur sedikit. Kuat. Kekuatan iblis ini juga sangat kuat. Itu sama sekali tidak lebih lemah dari iblis dengan duri tulang di sekujur tubuhnya. Dia dapat memblokir panah Ling Yue, meskipun Ling Yue tidak berusaha sekuat tenaga untuk mendesak panah ini. Tampaknya ada dua jenius iblis di dalamnya. Sebuah pikiran melintas di benak Luming, tidak terkejut tapi senang. Semakin banyak iblis yang berbakat, semakin banyak poin prestasi yang bisa mereka tukarkan dengan darah iblis mereka. Terakhir kali, Samoro, Pangeran Iblis di 8 Gunung Ular, telah memberikan sekitar 60.000 poin prestasi, yang membuat Luming merindukannya. Mengaum. Kulit merah tubuh iblis sedikit ke belakang, lalu meraung ke arah Luming. Dia ingin bekerja sama dengan iblis dan menyelesaikan Luming terlebih dahulu. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan Luming. Dan iblis, yang diselimuti duri tulang, juga meraung untuk menyerang. Cakarnya memecahkan kehampaan dan meraih Luming. Jika tertangkap, tubuh Luming pasti akan robek. Tapi saat ini, tangan Luming, ada tongkat putih panjang. Tongkat S1. Luming mendesak tongkat S1 dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan tabu keluar dengan gila-gilaan dan menyerbu ke dalam tongkat S1. Tongkat S1 menjadi besar dan menyapu. Ledakan, ledakan. Tongkat S1, dengan serangan dua jenius iblis, bertabrakan bersama, mengeluarkan dua raungan. Iblis, yang ditutupi duri tulang, menjerit. Duri tulang di tubuhnya pecah satu persatu. Tubuhnya bergetar hebat dan mundur dengan keras, membunuh 28 iblis berat. Dia memuntahkan darah dan terjerat rantai. Iblis lain, yang penuh dengan api, tidak lebih baik. Tubuhnya terbang mundur seperti meteorit, dan apinya padam dalam sekejap. Dia juga terjerat rantai. Kemudian, lapisan es muncul pada mereka, dan es menyebar dengan cepat, membekukan mereka. Kedua iblis itu saling menatap, dan vitalitas mereka dengan cepat menghilang. Dalam sekejap, vitalitas mereka benar-benar punah. Ini adalah kendali Luming atas beberapa rasa kesopanan. Jika tidak dengan kekuatan penuh untuk mendesak tongkat S1, sebuah pukulan dapat meledakkan kedua iblis itu berkeping-keping. Namun, ledakan itu hancur berkeping-keping, dan bahkan darah roh iblis tidak dapat diperoleh. Itu adalah kerugian besar, jadi Luming mengendalikan kekuatannya dan tidak meledakkan kedua pria itu. Tidak baik. Melarikan diri. Iblis yang tersisa, melihat kedua iblis itu, terbunuh. Mereka ketakutan dan melarikan diri.
Mereka tidak punya keinginan untuk melawan. Namun, di bawah blok susunan Dan, dan di bawah pembunuh besar Ling Yue dan Luming, iblis tidak dapat melarikan diri sama sekali. Segera setelah itu, semua iblis ini dibunuh. Kemudian, Luming dan mereka mengumpulkan darah iblis dari iblis-iblis ini dan segera pergi dari sini. Tak lama setelah Luming dan Luming pergi, sekelompok iblis terbang. Jelas, mereka dikejutkan oleh perang barusan. Sayangnya, mereka kehilangan jejak. Segera setelah itu, mereka muncul di tempat lain. Dan bertemu dengan sekelompok iblis, jumlahnya hanya puluhan. Di antaranya, iblis yang tidak terlalu kuat, mudah dibunuh oleh Luming, lalu ditinggalkan di sini. Untuk sementara, mereka berkeliaran mencari iblis untuk diburu dan dibunuh. Tentu saja, mereka jauh lebih berhati-hati dari sebelumnya. Lagi pula, melihat kekuatan jenius di antara para iblis tidak bisa diremehkan. Jika kamu menemukan roh jahat mengerikan semacam itu di antara iblis, dan kekuatannya ada di 9 berat Kaisar Dewa, bahkan jika mereka memiliki alat pembunuh yang besar, hasilnya tidak dapat diprediksi. Benar saja, 10 hari kemudian, ketika mereka sedang berburu sekelompok iblis, mereka bertemu dengan iblis yang mengerikan. Luming memperkirakan bahwa dia sebanding dengan Tian Jiao, yang mampu bertarung di 2 level. Luming mendesak tongkat S1 dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak dapat membantu iblis Tian Jiao. Akhirnya, Dan Ling Yue bekerja sama dengan Luming, dan ketiganya bergandengan tangan untuk membunuh iblis Tian Jiao. Dalam sekejap mata, Luming dan mereka telah memasuki Pulau Iblis Bintang selama sebulan. Tiba-tiba, mereka berjalan di danau. Ada orang berperang. 4054. Di bawah permukaan danau, Luming dapat dengan jelas merasakan bahwa ada pertempuran sengit di depan danau. Karena fluktuasi terlalu kuat, energi yang sangat besar melonjak, dan sulit untuk merasakannya. Ini fluktuasi yang kuat. Aku khawatir tidak sedikit dari mereka yang saling bertarung. Ayo pergi dan lihat. Kata Ling Yue, menunjukkan warna yang aneh. Pergi, Luming mengangguk. Di atasnya, ada susunan di bawah kain Dan, yang bisa menyembunyikan nafas dengan sangat baik dan tidak takut ditemukan. Mereka berencana untuk mendekati masa lalu dan melihat apakah mereka dapat menemukan kesempatan untuk mendapatkan penawaran. Jika mereka memiliki kesempatan, mereka mungkin juga bergerak. Jika mereka tidak memiliki kesempatan, mereka bisa menyelinap pergi diam-diam. Segera, mereka datang ke barisan besar tidak jauh dari sana, memadamkan kesadaran roh, diam-diam menyaksikan, segera, situasi luar, terungkap sepenuhnya. Di luar, ada sebuah pulau, di pulau itu, roh jahat membubung ke langit, menghalangi langit. Saat ini, ada sejumlah besar iblis, membentuk 10.000 iblis besar, berdiri di antara langit dan bumi, berkelahi dengan sekelompok orang. Mereka yang bertarung dengan iblis secara alami adalah prajurit surgawi dari Istana Surgawi. Sebanyak 4 tim membentuk garis pertempuran, 4 malam terburu-buru cahaya pedang, dengan lebih dari selusin konfrontasi sengit bayangan jahat. Kedua belah pihak terus bertarung, tapi itu hanya seri. Malaikat orang. Mata Luming bersinar dengan cahaya dingin. Salah satu dari 4 tim terdiri dari Tian Jiao, keluarga malaikat. Melihat keluarga bidadari, ketiganya harus menunjukkan pembunuhan mereka. Mantan roh jahat dikirim oleh keluarga malaikat. Kalau saja keluarga malaikat ini tersebar. Ling Yue bergumam. Dan, apakah ada cara untuk mematahkan garis pertempuran musuh? Luming bertanya. Jika kamu ingin berurusan dengan orang-orang klan malaikat dan balas dendam mereka, kamu harus menghancurkan susunan pertempuran lawan. Jika tidak, itu sama sekali bukan lawan dari keluarga malaikat ini, dan susunan pertempuran terlalu kuat. Aku tidak bisa menahannya. Susunan pertempuran Tiangong didasarkan pada Fuyin dan diintegrasikan ke dalam baju besi. Aku tidak bisa menghancurkannya. Dan menggelengkan kepalanya. Itu hanya bisa mengamati dan mengamati, lihat situasinya. Lu Mingdao. Mereka terus bersembunyi di bawah danau dan mengamati di luar. Iblis dan Istana Surgawi terus bertarung selama 2 jam. Akhirnya, 4 skuadron di sisi Tiangong tertinggal dan mundur bersama. Iblis tidak mengejar, karena kekuatan kedua belah pihak tidak jauh berbeda. Bahkan jika mereka mengejar, mereka tidak dapat menyelesaikan orang-orang di pihak Tiangong. Jauh dari pulau, sebuah tim yang terdiri dari 4 retret. Luming 4 orang, diam-diam mengikuti, diam-diam mengamati. Setelah beberapa saat, keempat tim beristirahat dengan baik dan berkumpul untuk berdiskusi sebentar. Kemudian, keempat tim tersebut justru berpisah dan terbang menjauh dari 4 arah yang berbeda. Tampaknya keempat tim merasa tidak mampu menghadapi iblis di pulau itu, dan bubar dan pergi ke pulau lain untuk berburu iblis. Apakah kita akan mengikuti? Dan bertanya, jelas mengacu pada apakah akan mengikuti orang-orang dari keluarga malaikat.
Ikuti dan lihat. Lu Mingdao, cahaya dingin melintas di matanya. Dia tidak begitu pandai berbicara. Keluarga malaikat diam-diam mengirim orang untuk membunuh Luming. Luming tidak ingin melepaskan satu sama lain. Selain itu, di tim itu, keluarga malaikat Tianjiao yang akrab, seperti Lafayette, semuanya ada di dalamnya. Luming menyimpulkan bahwa orang-orang dari klan Yinling harus dipanggil oleh Lafayette. Selama orang-orang dari klan malaikat ini diselesaikan, dia diharapkan stabil untuk jangka waktu tertentu. Tidak perlu khawatir seseorang akan membunuhnya. Ini solusi sekali dan untuk selamanya. Setelah setengah hari, mereka melihat sebuah pulau kecil, yang juga dihuni oleh banyak iblis. Namun, jumlah iblis di pulau ini relatif sedikit. Orang malaikat langsung membunuh mereka. Iblis di pulau ini tidak terlalu kuat, dan mereka tidak membentuk barisan pertempuran tepat waktu. Mereka dengan mudah dikalahkan oleh orang-orang malaikat. Setelah mengalahkan iblis di pulau ini dan mengumpulkan darah iblis, keluarga malaikat pergi dari sini dan terus mencari iblis untuk diburu dan dibunuh. Dalam beberapa hari berikutnya, orang malaikat menemukan 3 pulau iblis, mengalahkan iblis di atas, dan mendapatkan banyak darah iblis. Dalam 3 hari terakhir, Luming dan mereka selalu mengikuti orang-orang malaikat ini, tetapi mereka tidak pernah menemukan kesempatan untuk bergerak. Pada hari keempat, orang malaikat bertemu dengan pulau ajaib yang lebih besar. Pulau ajaib ini, pulau ajaib yang lebih besar, lebih luas, ada banyak iblis. Ada lusinan iblis besar dalam barisan iblis dan tukang daging. Namun, iblis-iblis ini justru tertinggal, karena semakin banyak orang yang mengepung pulau iblis. Ada 10 tim, meletakkan garis pertempuran dan mengepung pulau ajaib. Orang-orang klan malaikat melihat bahwa pihak istana surga berada di atas angin, dan segera bergegas tanpa ragu-ragu dan bergabung dengan kelompok pertempuran yang mengepung iblis. Dengan tambahan tim istana surgawi, iblis semakin terpuruk. Tampaknya iblis akan kalah. Ketika iblis dikalahkan, kita akan menyerang secara diam-diam untuk melihat apakah kita bisa memburu beberapa iblis dan mendapatkan darah iblis. Lu Mingdao. Pulau ini sangat besar. Diperkirakan itu adalah pulau teratas di antara pulau iblis bintang. Pasti ada banyak iblis di Tianjiao. Secara alami, mereka ingin berburu dan mendapatkan darah iblis. Pertempuran berlanjut, tetapi skala kemenangan secara bertahap condong ke istana surga. Perlahan, sisi iblis hanya bisa bertahan, peluang serangan balik semakin berkurang, ditekan oleh sisi istana surgawi. Cepat atau lambat iblis akan dikalahkan. Kamu bajingan dari istana surgawi, mati untukku. Tiba-tiba, raungan datang dari langit. Ledakan. Seluruh dunia bergetar dalam raungan. Kemudian, tinggi di langit, sebuah pisau ajaib muncul, besar dan tak tertandingi, memotong kekosongan, dan menebas salah satu pasukan di istana surga. Teror tidak terbatas dan roh jahat sangat luas. Tidak, itu iblis dari iblis. Wajah orang-orang dalam kelompok itu berubah dengan liar. Di langit, sebenarnya ada kaisar iblis-iblis. Ini setara dengan keberadaan kerajaan Tuhan. Terlalu mengerikan bagi mereka untuk mengelak. Pindahkan garis pertempuran dengan seluruh kekuatanmu, blokir. Pemimpin tim itu berteriak. Mereka mendesak pertempuran dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka berubah menjadi cahaya pedang emas besar dan terbang ke langit. Mereka bertabrakan dengan pisau ajaib. Ledakan. Raungan, cahaya kemasan dan hitam, memenuhi seluruh langit. Kemarahan roh, melanda dunia. Tapi perjuangan semacam ini, hanya membutuhkan nafas, cahaya pedang emas, runtuh. Pedang ajaib terus memotong tim itu. Dengan keras, garis pertempuran tim itu langsung dikalahkan. Jeritan menyebar. Setidaknya setengah dari 50 orang terbunuh oleh kekuatan teror. 4055. Keberadaan kerajaan iblis terlalu kuat. Dengan satu gerakan, barisan besar dikalahkan, dan setidaknya setengah dari tim jatuh. Tapi ini baru permulaan, dan kemudian, di langit, ada bilah pisau ajaib, yang ditebas dengan keras. Dan itu bukan 2 pisau. 2 pedang sihir hitam, menuju kedua tim ditebas. Salah satu tim kebetulan adalah tim dari klan malaikat. Laki-laki dari kedua kelompok ini pucat dan tidak berdarah, dengan ekspresi ketakutan di mata mereka. Namun, saat ini, mereka harus bekerja keras dan tidak sabar menunggu kematian. Semua keluar, semua keluar. Kekuatan yang membakar. Raungan keras keluar, 2 tim orang, saat ini mati-matian, kekuatan sihir seluruh tubuh terbakar, kekuatan susunan besar, bersemangat hingga ekstrim. Saat ini, tidak ada yang peduli dengan konsekuensi dari membakar Divine Power. Jika kamu tidak bekerja keras, kamu akan mati. Di bawah stimulasi penuh dari kedua tim, kekuatan susunan pertempuran distimulasi hingga ekstrim, dan 2 lampu pedang emas menyala. Namun, keberadaan kerajaan iblis terlalu kuat,
bahkan jika mereka membakar kekuatan sihir dengan putus asa, hasilnya juga akan hancur. Dua raungan sengit, garis pertempuran kedua tim meledak, jeritan terus membentuk sepotong, daging dan darah, berserakan di permukaan danau. Bahkan jika mereka membakar kekuatan sihir mereka untuk melawan, mereka tidak menahan serangan kaisar jahat, tetapi situasinya sedikit lebih baik. Setiap tim kehilangan beberapa orang, tetapi setiap tim masih memiliki sekitar 20 orang yang gugur. Yang lainnya tidak jatuh, kecuali tentara kelas 2. Yang lainnya, satu persatu, mengalami luka-luka dan mengalami tingkat kerusakan yang berbeda-beda. Lari, lari. Orang-orang lainnya, berteriak ketakutan, ingin melarikan diri. Tanpa garis pertempuran, terlalu berbahaya untuk mengambil bagian dalam perang sebesar itu dengan kekuatan mereka yang sebenarnya. Namun, para iblis itu, tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Membunuh. Membunuh mereka. Suara gemuruh terdengar, dan iblis mengusir sejumlah besar iblis untuk membunuh para dewa. Tiba-tiba, ada beberapa hantu tinggi, menginjak kehampaan, membunuh mereka yang kalah dalam pertempuran. Sua. Beberapa pisau ajaib besar, memotong orang-orang ini. Di antara mereka, ada bayangan besar, memegang pisau ajaib dan memenggal kepala ke arah keluarga malaikat. Orang-orang dari keluarga bidadari tiba-tiba berubah warna dan tampak pucat. Pedang ini dikirim oleh barisan pertempuran besar yang terdiri dari 10.000 iblis. Jika mereka kehilangan susunan pertempuran, mereka tidak bisa menahannya. Jika mereka terbunuh, mereka pasti akan mati. Kamu duluan. Saat ini, sesosok keluar dari keluarga malaikat. Ini adalah keluarga malaikat muda. Tian Jiao adalah pemimpin tim ini. Sua. Di belakangnya, sepasang sayap malaikat terbentang, cahaya membumbung tinggi ke langit. Sebanyak 5 pasang sayap, ini adalah malaikat bersayap 10, sama dengan Lafayette, tetapi kultivasinya jauh lebih baik daripada Lafayette. Kaisar 7. Pemuda bidadari ini adalah dewa dari 7 kali lipat keberadaan, bernama Sarah. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan cahaya suci yang kaya, dan armor kelas 2 terinspirasi untuk membentuk perisai cahaya yang menutupi dirinya. Pada saat yang sama, ada pedang salib di tangannya, yang mengeluarkan nafas teror, yang merupakan pembunuh besarnya. Kultivasi 7 kali lipat kaisar juga merupakan malaikat bersayap 10. Kekuatan tempurnya sendiri luar biasa. Dengan alat pembunuh yang besar, kekuatan tempurnya tidak diragukan lagi lebih menakutkan. Dia sendirian, di depan bayangan besar, dan dipotong dengan pedang. Cahaya meledak, dan pedang cahaya itu panjangnya ribuan mil, dan dipenggal menuju bayangan besar. Ledakan. Pedang cahaya bertabrakan dengan pedang ajaib bayangan, dan raungan dahsyat pecah. Namun, setelah hanya 2 nafas, pedang cahaya itu runtuh. Meski kekuatan bertarung secara luar biasa, tetap saja tidak bisa dibandingkan dengan bayangan besar itu. Bayangan besar itu diatur oleh 10.000 iblis, yang mengumpulkan setidaknya 100 dewa dengan 9 tingkat, dan ribuan dewa dengan 8 dan 7. Betapa menakjubkan. Pedang cahaya runtuh, dan pisau ajaib itu terpotong berat di Sarah. Perisai cahaya yang dibentuk oleh baju besi prajurit surgawi di tubuhnya bergetar hebat. Pada akhirnya, dia menghentikannya. Ayo pergi. Sarah meraung, biarkan Tian Jiao klan malaikat lainnya pergi dengan cepat, dia pergi sendirian. Pada saat ini, di ketinggian, Kaisar Iblis yang satu itu, sekali lagi, pisau ajaib memotong langit, terus menebas ke arah orang-orang di istana surga. Tim yang diselimuti pisau ajaib tiba-tiba menunjukkan ekspresi putus asa. Beraninya kamu. Pada saat ini, raungan menyebar di langit, kehampaan tiba-tiba terbelah, sesosok muncul. Sosok ini, mengenakan baju besi emas dan memegang tombak, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan nafas teror keluar darinya seperti air pasang. Begitu sosok itu muncul, tombak di tangannya menembus kehampaan dan bertabrakan dengan iblis. Pedang. Raungan gemetar bumi terdengar, pedang ajaib diblokir. Tuhan, ini Tuhan. Prajurit kelas 1. Di sisi Tiamong, ada semburan sorakan kejutan. Dewa Istana Surgawi, tiba. Cahaya mata Kaisar Dewa seperti pedang dewa, menembus kehampaan, dengan marah berteriak, lawanmu adalah aku, bunuh. Begitu suara itu jatuh, dia melangkah keluar 1 langkah, dan seluruh dunia meraung. Tombak itu, seperti tombak, seolah menembus ke kedalaman alam semesta. Mengaum. Ada raungan yang mengerikan dari tempat yang tinggi, dan ruang itu meledak. Kamu dapat melihat iblis besar dengan sayap menutupi langit dan matahari. Memegang pisau ajaib bisa dipotong. Gemuruh. 2 dewa dan iblis bertarung bersama. Untuk sesaat, kekosongan yang tinggi berubah menjadi kekacauan, dan pemandangannya sangat mengerikan. Waktu tidak bisa membedakan pemenang dari pecundang. Perang bagian bawah Kaisar Iblis masih sengit, dan tidak ada pengaruh pada perang dewa.
Di sisi lain iblis, mereka mendesak semua iblis untuk membantai para dewa. Bayangan besar itu menjerat susunan pertempuran yang tersisa di sisi Tiamong, dan beberapa hantu raksasa yang dikosongkan semuanya keluar untuk mengejar dan membunuh mereka yang tidak memiliki susunan pertempuran. Sebelumnya, total 3 tim dikalahkan oleh Kaisar Iblis, dan Iblis menatap orang-orang ini dan membunuh mereka dengan ganas. Orang-orang terus-menerus dibunuh. Sisi klan malaikat lebih baik, Sarah sendiri, memblokir sosok iblis besar, biarkan keluarga malaikat di sisi hari bangga, pelestarian bangga. Namun, kondisi Sarah sangat buruk. Meskipun baju besi kelas 2 miliknya diklaim mampu menahan pukulan penuh dari Kaisar, itu juga dalam bahaya setelah pengeboman berulang kali. Ledakan. Pada akhirnya, pertahanan armor prajurit surgawi kelas 2 dikalahkan. Kekuatan sengit membombardir Sarah. Sarah menjerit dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sisa tubuhnya terbang keluar. Dia muntah darah dan terluka parah. Namun, setelah perlawanan voli Sarah, orang-orang malaikat telah mundur dari jarak jauh, hampir keluar dari jangkauan barisan penjagal iblis. 4056. Ayo pergi. Kembali. Segera, beberapa orang malaikat bergegas untuk menangkap Sarah, dan kemudian terbang kembali, meninggalkan pulau itu dalam sekejap. Iblis, tidak ada pengejaran. Lagi pula, pola larik Wan Motusen perlu diatur terlebih dahulu. Tanpa pola larik, kekuatannya akan banyak melemah. Iblis terus berperang melawan sisa istana surgawi, sementara para malaikat melarikan diri. Awalnya ada 50 dari mereka, tetapi hanya 26 yang lolos. 24 orang lainnya, yang diserang oleh Kaisar Iblis sebelumnya dan oleh barisan Wan Motusen, jatuh satu demi satu. Mengejar atau tidak? Dan melihat ke arah pelarian keluarga malaikat, dan matanya penuh cahaya. Tentu saja. Luming mencibir di sudut mulutnya. Bukankah mereka menunggu kesempatan seperti itu ketika mereka mengikuti keluarga malaikat? Sekarang, apakah ada kesempatan yang lebih baik? Hanya ada setengah dari malaikat yang tersisa. Mereka tidak diberkati oleh susunan pertempuran, dan semuanya terluka. Jika tidak, kapan mereka akan menunggu? Segera, 3 orang diam-diam menuju arah pelarian keluarga Angel untuk mengejar. Adapun pertempuran di pulau ajaib ini, mereka tidak peduli. Segera, orang-orang malaikat muncul kembali di bidang penglihatan mereka, dan mereka mengikuti sepanjang jalan. Manusia malaikat telah terbang berjam-jam, menemukan pulau kecil tanpa iblis, dan mendarat di pulau itu untuk beristirahat. Muyun, akankah kita melakukannya sekarang? Lin Yue bertanya. Tidak, ini bukan waktunya untuk melakukannya sekarang. Luming menggelengkan kepalanya. Meski hanya tersisa 26 anggota dalam keluarga malaikat ini, dan semuanya terluka, masih banyak yang kuat di dalamnya. Contohnya Sarah. Sarah terluka parah, belum lagi 10 bidadari bersayap lainnya, ada beberapa. Ada 2 di antaranya yang prestasinya lebih tinggi dari Lafayette. Malaikat ini umumnya telah menguasai para pembunuh besar. Sekarang mereka bergegas maju dan mungkin tidak dapat memusnahkan semua malaikat ini. Itu benar. Yang diinginkan Luming adalah memusnahkan semua klan malaikat ini. Bahkan jika mereka dapat membunuh beberapa dari mereka, mereka tidak dapat membunuh semuanya, dan beberapa dari mereka akan melarikan diri. Ini bukan yang diinginkan Luming. Setelah beberapa saat, aku khawatir luka para malaikat ini akan segera pulih. Ling Yue khawatir. Selama cedera pemimpin klan malaikat tidak baik, cedera orang ini sangat serius, pasti tidak terlalu cepat bagus. Setelah Luming selesai, dia melihat ke arah Dan berkata, Dan, terserah kamu untuk membuat susunan sihir yang dapat menjebak susunan sihir klan malaikat ini. Tidak masalah. Beri aku waktu untuk memastikan susunan besar berikutnya sudah diatur sehingga orang-orang malaikat ini tidak bisa melarikan diri. Tapi bagaimana kita bisa memasukkan mereka ke dalam susunan besar? Jalan Dan. Aku akan memimpinnya. Luming berkata, bukankah mereka benar-benar ingin membunuhku? Jika aku muncul di depan mereka dan aku masih dalam keadaan terluka parah, menurutmu apakah mereka akan mengejarku? Hahaha, luar biasa. Dan tertawa, Ling Yue juga menunjukkan senyuman. Segera, Luming meninggalkan pulau itu dan mencari tempat. Dan mulai mengatur pertempuran, sementara Luming diam-diam menyelinap kembali untuk mengamati orang-orang malaikat. Waktu berlalu. Segera, setengah hari berlalu. Saat ini, Luming menerima suara Dan susunannya diatur. Butuh Yi dan setengah hari untuk menguasai larik rune, yang menunjukkan betapa kuatnya larik hebat ini. Saat ini, luka-luka keluarga malaikat itu pada dasarnya sudah sembuh. Tentu saja, cedera Sarah terlalu serius, dan dia tidak memberontak seperti konstitusi Luming. Secara alami, dia tidak pulih begitu cepat, dan nafasnya masih sangat lemah. Kamu tunggu di barisan, dan aku akan segera membawa orang-orang malaikat kepadaku.
Luming mengembalikan pesan ke Dandan, lalu mengeluarkan pedang dan menusukkan pedang ke dadanya. Dia membuat lubang di dadanya yang transparan sebelum dan sesudah. Darah terus mengalir keluar, yang membuat sepasang merah dan terlihat luka serius. Kemudian, Luming diam-diam pergi dari sini. Setelah menempuh jarak yang cukup jauh, Luming bergegas ke udara, lalu terbang ke pulau tempat keluarga bidadari beristirahat, tampak panik. Ledakan. Suara pecahnya langit yang dibawa oleh penerbangan cepat menyebar jauh. Ketika ada jarak dari pulau itu, ditemukan oleh malaikat Tianjiao di pulau itu. Tianjiao keluarga malaikat itu melihat ke sumber suara satu demi satu. Tiba-tiba, mereka melihat Luming. Bocah itu, apakah Muyun? Ini Muyun. Bocah itu belum mati. Tapi sepertinya dia dipukul dengan keras. Nafasnya sangat lemah dan dia berlari menyelamatkan hidupnya dengan panik. Bahwa Luming harus dipecahkan, tetapi dia melarikan diri. Tapi itu tidak masalah. Keberuntungan bocah itu benar-benar buruk. Dia berlari ke arah kita. Sudah pasti dia akan mati di tangan kita. Saat melihat Luming, orang-orang Angel ini langsung membicarakannya, terutama Tulafit dan lainnya, yang mengungkap pembunuhan Senleng. Saat ini, Luming, yang terbang di kejauhan, sepertinya baru saja menemukan manusia malaikat. Dia berhenti dengan tergesa-gesa, terlihat ketakutan di wajahnya, dan berbalik dan pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Kejar, kejar bersama, jangan biarkan dia kabur. Pasti merupakan hadiah yang luar biasa untuk mengangkat kepalanya kembali untuk bertemu dengan Tuan Albert. Klan malaikat ini mengaum dan berubah menjadi lampu pelangi, mengejar Luming. Hampir semua dari 26 keluarga malaikat pergi mengejar Luming bersama. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, aku khawatir Luming akan kabur. Ayo keluar dan lihat bagaimana Luming berlari. Kedua, bagaimanapun juga, ini adalah negeri bintang dan iblis. Sekarang garis pertempuran mereka putus, mereka tidak berani membubarkan diri. Jika mereka bubar, mereka akan lebih berbahaya saat bertemu iblis. Lebih baik berkumpul bersama. Malaikat. Luming berpura-pura ketakutan dan meraung, lalu keluar dengan sekuat tenaga dan terbang menuju arah barisan Dandan. Dan orang-orang klan malaikat, di belakang pengejaran. Luming terluka parah sekarang, dan dia sendirian. Ini adalah kesempatan langka. Bagaimana bisa orang-orang dari klan malaikat melepaskannya dengan mudah? Begitu kedua belah pihak mengejar dan melarikan diri, kecepatannya sangat cepat, dan mereka segera sampai di tempat Dandan dikerahkan. Luming bergegas ke barisan di bawah kain Dandan, tetapi keluarga malaikat di belakangnya tidak ditemukan sama sekali. Di antara keluarga malaikat, ada banyak yang pandai rune arai, tetapi pencapaian rune arai mereka jauh di belakang Dandan. Terlebih lagi, susunan ini sudah lama diatur oleh Dandan. Itu benar-benar tersembunyi dalam kehampaan tanpa petunjuk apapun. Orang-orang malaikat ini tidak menemukannya sama sekali. 26 keluarga malaikat Tianjiao mengikuti Luming, bergegas ke barisan. 4057. Ke atas. Saat semua anggota klan malaikat bergegas ke area yang dicakup oleh barisan, Dandan minum dengan lembut. Dengan suara Dandan, susunan besar muncul di langit, dan rune tak berujung tersebar dan terjalin. Itu formasi. Tidak, ini tipuan. Sialan Muyun, cari kematian. Sebelum mereka mengetahui bahwa tujuan formasi Luming bukanlah untuk memimpin mereka ke dalam formasi. Bergegas keluar. Ada malaikat yang mengaum, mereka berkumpul bersama, ingin bergegas keluar, tetapi saat ini, lingkungan antara langit dan bumi tiba-tiba berubah. Orang-orang malaikat ini menemukan bahwa mereka datang ke api penyucian yang tak terbatas, dan ada roh-roh mati yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka ke segala arah. Misalnya zombie, kerangka, hantu dan sebagainya, meneriaki mereka, ganas. Keluarga malaikat sangat terkejut dan melancarkan serangan sengit. Cahaya cemerlang meledak dan membombardir roh-roh mati. Jiwa-jiwa yang mati dikalahkan. Tapi roh-roh mati ini dikalahkan, dan lebih banyak roh batu muncul dari segala arah dan menyerbu mereka. Mereka bergegas maju jauh-jauh, cepat, tetapi setelah jarak jauh, mereka menemukan bahwa mereka masih belum keluar dari jangkauan arai, masih dalam arai. Ilusi, ini adalah ilusi. Kita berada dalam susunan sihir. Tianjiao, keluarga malaikat yang pandai menyusun, akhirnya melihat nama itu dan memanggil. Ini susunan ajaib. Orang-orang malaikat ini sedikit lega. Arai ajaib lebih baik daripada membunuh arai. Ada dua keluarga malaikat Tianjiao, menghadapi roh-roh mati itu, mereka tidak memiliki perlawanan, dan membiarkan mereka bertarung. Karena ini adalah susunan sihir, hal-hal di depan kita ini adalah ilusi, dan tidak perlu menolaknya. Puff, puff. Darah terciprat kemana-mana, dua orang klan malaikat, langsung dicabik-cabik oleh orang mati, jatuh di tempat.
Apa yang sedang terjadi? Sebagian besar keluarga malaikat lainnya terkejut. Beberapa dari mereka tidak berniat melawan roh-roh mati tersebut. Saat ini, mereka dengan cepat melawan dan memblokir mereka. Sialan, ilusi susunan besar ini telah mencapai tingkat kepalsuan, dan itu juga dapat mengirimkan serangan fisik. Ini susunan yang bagus. Seorang malaikat yang ahli dalam susunan rune mengaum. Apa? Orang malaikat lainnya, wajahnya sangat jelek. Arai ajaib ini telah mencapai tingkat kepalsuan yang mengerikan. Jika itu hanya susunan sihir, mereka tidak perlu memperhatikan roh-roh mati ini dan perlahan menemukan jalan keluarnya. Tapi jika masih ada kekuatan serangan di susunan sihir, itu akan merepotkan. Ancaman susunan ajaib ini akan meningkat dengan kelipatan geometris. Serang ruang dengan seluruh kekuatan. Basis susunan dari susunan sihir ini harus tertanam di dalam ruang. Selama ruang dihancurkan, susunan pertempuran akan dilenyapkan. Teriak Sarah. Ayo pergi. Orang-orang malaikat ini, sambil memblokir orang mati, memusatkan kekuatan mereka dan membombardir satu arah. Ledakan, ledakan. Ada ledakan besar ke arah itu, dan kehampaan meledak menjadi serangkaian lubang yang mengerikan. Namun, susunannya belum haus atau melemah. Mereka masih tidak bergegas keluar, dan masih ada roh mati yang menyerbu ke arah mereka ke segala arah. Di luar, Ling Wei, 3 orang berdiri di langit. Di mata mereka, tidak ada jiwa yang mati di depan, seperti sebelumnya. Mereka yang tidak berhenti membombardir dan melihat orang-orang di lingkaran. Aku telah menggunakan arai yang aku atur untuk waktu yang lama, tetapi mereka tidak dapat menghapusnya, kecuali itu adalah Kaisar Dewa. Haha. Dan mencibir dan gembira. Lakukan. Ling Yue membuka mulutnya dan langsung mengeluarkan busur raja dengan darah. Kekuatan sihirnya mendidih, dan dia menuangkan darah ke busur raja. Sua. Panah yang mengerikan menembus kehampaan dan menembak kebanggaan para malaikat itu. Panah itu diarahkan ke malaikat bersayap 8 dari 4 kali lipat Kaisar Ilahi. Saat anak panah itu mendekat, malaikat bersayap 8 itu tidak merasakan sama sekali. Anak panah itu terbang ke susunan sihir, sampai 1 meter dari alis keluarga malaikat Tianjiao. Tianjiao keluarga malaikat tidak merasakan krisis yang mengerikan. Namun, jarak 1 meter terlalu pendek untuk panah Ling Yue. Waktu yang dibutuhkan dapat diabaikan. Bahkan jika dia ingin melawan, itu sudah terlambat. Puff. Tianjiao keluarga malaikat langsung tertusuk panah dan jatuh di tempat. Hati-hati, ada penyergapan. Malaikat lainnya meraung. Puff. Tembakan lain oleh malaikat. Ling Yue menembakkan 2 panah berturut-turut, lalu menembakkan panah ketiga. Panah itu mengarah ke Lafayette. Namun, Lafayette jauh dari keluarga malaikat biasa. Dia sangat tajam dalam semangat. Saat anak panah berjarak 100 meter darinya, dia akan terdeteksi. Jarak 100 meter, waktu yang dibutuhkan juga sangat singkat, namun memberi Lafayette waktu untuk bereaksi. Sepanjang waktu, dia memegang pedang malaikat di tangannya, dan sekarang tanpa sadar dia berada di depannya. Kapan? Panah itu menembak ke arah pedang malaikat, mengirimkan getaran keras. Tubuh Lafayette mau tidak mau mundur, tetapi ditangkap oleh cakar roh batu, hampir memotong tubuhnya. Ah! Muyun, jika kamu memiliki kemampuan untuk bertarung secara terbuka, apa kemampuan untuk menyelinap menyerang di luar barisan? Lafayette berteriak. Kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Kemudian suara ketidakpedulian datang dari belakang Lafayette. Lafayette dengan cepat berbalik dan melihat sosok, yang secara alami adalah Luming. Luming memegang tongkat es-suan, dengan dingin menatap Lafayette, yang memiliki penampilan terluka, nafasnya bersemangat ke puncak. Moyun, mati untukku. Melihat Luming, mata Lafayette memancarkan kesempatan membunuh yang dingin. Pedang malaikat bersinar, dan sebuah pedang memotong ke arah Luming. Luming tidak takut sama sekali. Tongkat es-suan dilambaikan dan membombardir Lafayette. Saat terdengar, serangan kedua orang itu bertabrakan. Kemudian, tubuh Lafayette bergetar hebat, mundur lagi, dan darah menyembur di mulutnya. Bahkan pedang malaikat, pembunuh besar, hampir tidak bisa menahannya. Setelah menjadi prajurit surgawi, Lafayette juga memasuki menara alam, dan prestasinya naik menjadi 5 tingkat. Namun, pencapaian Luming 3 kali lipat dari Kaisar, hanya 2 kali lebih rendah darinya. Dengan kekuatan tempur Luming, meski tidak bergantung pada pembunuh besar, mengandalkan kekuatan tempur yang sebenarnya, Luming berada di atas Lafayette. Setelah keduanya menggunakan pembunuh besar, kekuatan bertarung Luming adalah menghancurkan Lafayette. Lafayette, orang-orang dari klan roh, kamu memanggilku untuk membunuhku. Aku ingin memberitahumu kabar buruk. Semua orang dari klan roh telah mati di tanganku. Sekarang, aku akan mengirimmu untuk menemani mereka segera. Luming dengan dingin membuka mulutnya, dan tongkat es-suan meledak lagi.
4058. Tongkat S1, dengan rasa dingin dan amarahnya yang mengerikan, menekan Lafayette. Dengan kekuatannya yang menakutkan, wajah Lafayette menjadi sangat jelek. Bantu aku, bantu aku. Lafayette berteriak ngeri. Muyun, kamu ingin mati. Kamu berani membunuh. Di sekitar, beberapa ahli lain dari klan malaikat meraung dan membunuh Luming. Semua jenis pedang cahaya suci dipotong di Luming. Namun, Luming tidak mengelak, seolah-olah dia tidak melihat. Karena armor kelas 2 di tubuhnya telah didesak untuk menutupinya dengan lapisan cahaya. Ledakan, ledakan. Serangan klan malaikat jatuh pada perisai cahaya dan membuat raungan sengit, namun tidak dapat menembus pertahanan raungan darat. Armor pertempuran kelas 2, tetapi dapat menahan satu pukulan berat kaisar, bagaimana harga diri para malaikat ini bisa dihancurkan. Luming memantapkan sosoknya dan terus membombardir Lafayette. Lafayette meraung, seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya suci, terbakar, dan putus asa. Namun, dalam gerakan tadi, dia telah terluka parah oleh Luming. Dia tidak bisa memberikan permainan penuh untuk itu. Bagaimana dia bisa menghentikan serangan penuh Luming? Ledakan. Di bawah tekanan tongkat S1, cahaya suci di tubuhnya meledak, dan pedang malaikat di tangannya terbang keluar. Dia berteriak, tubuhnya tercabik-cabik dan tubuh serta jiwanya hancur. Malaikat bersayap 10 dari keluarga malaikat ini dibunuh oleh Luming, dan cincin penyimpanannya dipegang oleh Luming. Wah! Sementara Luming bergerak, Ling Yue tidak menganggur. Dia terus menarik busur Raja Iblis Darah untuk menembak Tian Jiao dari keluarga malaikat. Muyun, Ling Yue, kamu sangat berani membunuh kami, dan keluarga malaikat tidak akan pernah mati bersamamu. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung bumi, kamu harus mati. Orang-orang malaikat itu memaum bahwa seseorang ingin mengeluarkan giok mimpi untuk menyebarkan berita. Tapi bagaimana Luming bisa membuat mereka melakukannya? Luming mengeluarkan manik badai melolong, menyapu, menyelimuti klan malaikat ini. Pada saat yang sama, dan juga mencoba yang terbaik untuk mendesak susunan sihir. Roh-roh mati itu terus-menerus membunuh orang-orang dari keluarga malaikat, sehingga orang-orang dari keluarga malaikat tidak memiliki cara untuk mengirimkan berita dengan giok dewa mimpi. Cerita naik dan turun satu sama lain. Beberapa keluarga malaikat yang lemah dibunuh satu persatu oleh Luming dan Ling Yue. Segera, hanya ada 3 yang tersisa di 20 keluarga malaikat aneh Tian Jiao. Ketiganya adalah 3 yang paling kuat dalam keluarga malaikat. Salah satunya adalah Sarah, 2 lainnya adalah 10 malaikat bersayap dengan kekuatan luar biasa. Mata 3 orang merah, putus asa, untuk melindungi diri mereka sendiri. Dengan kekuatan Sarah, Luming jelas bukan lawannya. Lagi pula, kultivasinya terlalu kuat. Dia mencapai tingkat Kaisar Shen Huang dan mengendalikan senjata pembunuh besar itu. Namun, dia terluka parah oleh susunan pertempuran Wan Mo Tusen, yang sangat serius dan belum pulih sama sekali. Oleh karena itu, Luming tidak takut padanya. Ledakan. Luming memegang tongkat S1, dan Sarah menentang gerakan, 2 orang kembali pada saat yang sama. Jika kamu ingin membunuhku, tidak mungkin, kamu akan menunggu balas dendam gila keluarga malaikatku. Sarah menggeram, wajahnya muram. Namun, untuk menemuinya adalah panah Ling Yue. Luming mengeluarkan kekuatan manik badai dengan teknik angin roh yang hebat, menyelimuti kesombongan 2 klan malaikat lainnya, dan terus-menerus mengepung mereka. Sementara itu, Dan mencoba yang terbaik untuk mengendalikan susunan sihir dan menyerang kedua keluarga Angel. Untuk saat ini, kedua orang malaikat itu terjebak, sementara Luming dan Ling Yue menyerang Sarah dengan sekuat tenaga. Sarah tidak sembuh dari cedera serius, dan kekuatan yang tersisa hampir sama dengan saat Luming merangsang tongkat S1. Dengan Ling Yue, dia tidak bisa menghentikannya. Terlebih lagi, baju besi kelas 2 di tubuhnya, dalam perang dengan iblis, telah menghabiskan energi, terkumpul secara otomatis, tersembunyi di dalam tubuhnya, tidak dapat berperan sama sekali. Hanya setelah menolak beberapa gerakan, dia diserang oleh dinginnya tongkat S1. Tubuhnya tertutup lapisan es. Rasa dingin yang mengerikan sepertinya membekukan darahnya. Nafasnya menjadi semakin lemah, dan kekuatannya menjadi semakin kosong. Puff! Setelah 2 gerakan lagi, panah Ling Yue akhirnya mengenai dia dan keluar dari dadanya dengan lubang besar. Sarah meraung, tidak mati. Dia mengeluarkan cahaya menyilaukan dan meraung di mulutnya. Dia ingin meledakkan dirinya dan mati bersama Luming. Namun, Luming menekan dengan tongkat S1. Dingin yang mengerikan langsung membekukannya, dan kemudian kekuatan kekerasan membombardirnya. Sarah bahkan tidak berteriak dan jatuh. Meski Tian Jiao, 2 klan malaikat yang tersisa, memiliki kekuatan yang bagus, namun hasilnya telah hancur. Di bawah pengepungan Luming, semuanya akan segera dibunuh. Sejak itu,
Tim yang terdiri dari klan malaikat ini semuanya telah jatuh. Beberapa dari mereka mati di tangan iblis dan beberapa dari mereka mati di tangan Luming. Dapat dikatakan sangat sengsara dan menderita kerugian besar. Di antara mereka ada 10 malaikat bersayap, bahkan dalam keluarga besar malaikat, sangatlah langka. Masing-masing dari mereka adalah roh jahat tingkat atas. Kedepannya, saat mereka besar nanti, mereka bisa menjadi andalan keluarga bidadari. Bahkan, sebagian dari tulang punggung keluarga bidadari kebanyakan adalah bidadari bersayap 10. Lagi pula, 12 malaikat bersayap, itu salah satu dari sedikit. Klan malaikat tingkat tinggi tahu bahwa diperkirakan sakit hati dan sakit hati Ki diperlukan. Angel Clan, ini bunganya. Jika kamu masih membidikku sepanjang waktu, aku akan membiarkanmu menanggung lebih banyak kerugian. Sinar cahaya dingin melintas di mata Luming. Singkirkan semua cincin penyimpanan keluarga malaikat, dan kemudian api akan mengubah tubuh keluarga malaikat Tianjiao menjadi abu. Mereka pergi dari sini, masuk kembali ke dasar danau, lalu mengeluarkan cincin penyimpanan ini dan mulai menghitungnya. Haha, aku kaya. Setelah menghitung, dan menyeringai. Harta lainnya, tidak ada, terutama darah iblis, mereka peduli tentang ini. Cincin penyimpanan klan malaikat Tianjiao mengandung banyak darah iblis. Ini tidak kurang dari jumlah Luming dan Luming. Meskipun hampir setengah dari orang klan malaikat meninggal dalam perang sebelumnya dengan iblis, prestasi mereka relatif rendah. Tidak banyak darah iblis di keluarga malaikat ini. Darah roh iblis dibawa ke beberapa malaikat dengan kultivasi dan kekuatan tempur tinggi, seperti Sarah, Lafayette, Del. Ini keuntungan besar. Meskipun ada banyak liku-liku dalam perjalanan ke Star Demon Island ini, semua anggota tim lainnya telah terbunuh, tetapi mereka juga mendapatkan darah iblis yang luar biasa, yang lebih dari itu di Eight Snake Mountain terakhir kali. Namun, di antara mereka, banyak di antaranya adalah darah iblis Shen Huang Jiuchong. 8 Shen Huang dan 7 Shen Huang lebih banyak. Pasti luar biasa untuk menukarnya menjadi poin merit, yang pastinya jauh di atas poin merit yang didapat pada penilaian terakhir mereka. 4059. Mereka bertiga mengumpulkan darah iblis-iblis ini, dan berencana menunggu mereka kembali ke kota langit selatan dan membaginya secara merata. Setelah pembagian, ketiga orang itu pergi dari sini, terus bersembunyi, berburu iblis. Dalam sekejap mata, setengah bulan lagi telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, panen ketiga pria itu tidak bagus. Lagi pula, mereka tidak berperang, dan mereka hanya bisa berburu dan membunuh iblis yang ditinggalkan sendirian atau dalam jumlah yang relatif kecil. Tetapi selama ini, mereka bertemu semakin sedikit iblis. Luming dan mereka memperkirakan bahwa itu pasti pihak Tiangong, yang telah sepenuhnya menang dan membunuh sebagian besar iblis. Terlebih lagi, diperkirakan iblis yang tersisa telah mundur ke kedalaman Pulau Ajaib Kungsing. Ketiga Luming tidak berniat pergi ke kedalaman Pulau Ajaib Kungsing untuk berpartisipasi dalam perang di sana. Sekarang mereka tidak berperang, jika mereka bertemu dengan iblis dalam jumlah besar, atau bertemu iblis di alam dewa, mereka tidak tahu bagaimana cara mati. Ketiga orang itu berencana untuk tinggal di Pulau Ajaib Kungsing selama beberapa hari. Jika masih belum ada panen, mereka akan kembali ke kota langit selatan. Pada hari ini, mereka berjalan di dasar danau. Tiba-tiba, Dan berhenti dan berkata, dalam puluhan ribu mil di depan, aku merasa ada reaksi Ki jahat, tetapi terlihat sangat lemah. Dan telah menyiapkan susunan untuk menyelidiki iblis di sekitar. Ada berapa iblis? Tanya Luming. Aku tidak tahu. Itu diblokir oleh roh jahat, tetapi roh jahat itu lemah. Kultivasi iblis seharusnya tidak kuat. Jalan Dan. Kalau begitu pergi dan lihatlah. Lu Mingdao. Segera, ketiga pria Dan menunjukkan arah, dan segera setelah itu, mereka melihat sebuah gua di dasar danau. Roh jahat dipancarkan dari gua. Namun, roh-roh jahat tidak terlalu kuat. Ada iblis. Tanpa diduga, ada iblis yang bersembunyi di gua ini, yang tampaknya menghindari pengejaran yang kuat di istana surga. Kata Luming. Tidak, mundur, ini adalah iblis dari kelas iblis. Tiba-tiba, suara Bond Demon berdering. Apa, iblis dari kelas iblis? Luming terkejut. Kembali. Luming raung. Hei, aku ingin berhenti sekarang, sudah terlambat. Suara ketidakpedulian datang dari gua, dan kemudian roh jahat yang kejam keluar dari gua, seperti badai, menuju tiga orang Luming. Kuat, mengerikan. Blokir. Luming raung. Namun, roh jahat itu datang terlalu cepat, dan mereka tidak siap sebelumnya. Sudah terlambat untuk mengeluarkan senjata pembunuh besar saat ini. Terburu-buru, mereka hanya bisa merangsang baju besi tentara alami mereka untuk melawan. Ledakan, ledakan. Secara berurutan, tiga sosok Luming meledak. Luming baik-baik saja,
ada Tian Bingjia kelas 2, sepenuhnya memblokir kekuatan ini. Dan Ling Yue dan pucat dan memuntahkan seteguk darah. Ya, Lu Ming cukup terkejut. Karena kekuatan pukulan ini jauh lebih lemah dari yang dia bayangkan. Bukankah iblis tulang mengatakan bahwa ada iblis setingkat kaisar iblis di dalam gua? Tidak mungkin iblis setingkat kaisar iblis memiliki kekuatan serangan sekecil itu. Itu normal bahwa dia dapat memblokirnya. Tapi Ling Yue dan tidak bisa menghentikannya, dan mereka akan terluka parah jika tidak mati. Tapi sekarang, dan Ling Yue hanya terluka ringan. Ini sedikit aneh. Apakah ini kekuatan kaisar iblis? Yah, 3 lelaki kecil di Tiangong memiliki kekuatan. Di dalam gua, ada juga suara keraguan. Kemudian, bayangan gelap itu melintas. Di depan Lu Ming, sosok tinggi dan kekar muncul. Ini juga iblis, tetapi dia lebih masif, dikelilingi oleh roh jahat, sangat kaya, tekanan yang mengerikan, memancar darinya. Iblis. Ini benar-benar tekanan iblis level, karena ketiga orang itu telah merasakan tekanan iblis level iblis. Iblis tingkat iblis mengalahkan susunan pertempuran keluarga malaikat. Ini sangat mirip dengan tekanan level iblis di depan kita. Namun, bau iblis sangat lemah. Sebab, di dalam hatinya terdapat lubang transparan di depan dan belakang, di dalamnya terdapat cahaya keemasan yang terus-menerus mengikis tubuh iblis. Itu cahaya Buddha. Sekilas mereka mengenalinya. Lu Ming akhirnya tahu bahwa serangan iblis barusan tidak begitu kuat, karena iblis itu terluka parah dan dilukai oleh penguasa klan Buddha. Jelas, iblis bersembunyi di dalam gua untuk menyembuhkan lukanya dan ditemukan oleh mereka. Mata iblis, seperti lonceng tembaga, menatap ketiga orang Lu Ming. Mereka bolak-balik, menunjukkan keserakahan di mata mereka. Mereka berteriak, iblis yang tiada taraf dari 3 istana surgawi. Mereka benar-benar tonik yang hebat. Jika aku memakanmu, luka aku akan segera pulih, dan bahkan pencapaian aku dapat lebih ditingkatkan. Hahaha. Mata iblis ini, semakin rakus berapi-api. Meskipun dia tidak membunuh 3 orang Lu Ming dengan satu gerakan tadi, dia tidak terkejut tapi senang. Ini membuktikan bahwa ketiga orang Lu Ming adalah iblis abadi. Selama dia memakan Lu Ming dan mereka, itu sangat baik untuknya. Namun, kultivasi ketiga pria Lu Ming adalah seberapa tinggi dan seberapa kuat mereka. Meskipun dia telah rusak parah, dia juga cukup percaya diri untuk dengan mudah mengalahkan mereka. Ledakan. Begitu kata-kata itu jatuh, roh jahatnya meledak menjadi hiruk-pikuk. Tubuh iblis besar itu bertarung melawan Lu Ming. Raja iblis merobek kekosongan dan meraih Lu Ming dan mereka bertiga. Meski iblis terluka parah, kekuatan tangannya masih luar biasa. Tanpa ragu, Lu Ming langsung mengeluarkan tongkat es Xuan. Dengan semua kekuatan tabu tubuhnya, dia bergegas ke tongkat es Xuan dan meledak. Pada saat yang sama, Ling Yue juga mengeluarkan busur Raja Elf Darah dan menembakkan panah dengan seluruh kekuatannya. Saat ini, dan juga mencoba yang terbaik. Sejumlah besar rune muncul padanya. Alisnya bersinar, dan bayangan sebuah kata muncul. Ini adalah kata untuk Arai. Bayangan kata itu menghilang, dan lebih banyak rune keluar dari tubuh dan membentuk perang besar. Seekor kura-kura besar muncul dan meraung seperti nyanyian naga dan bergegas menuju iblis. Ledakan, ledakan. 3 raungan sengit, penuh energi, roh jahat bergegas malam, lalu, sosok kembali tiba-tiba, menghantam dasar danau di atas batu besar, batu pecah, air danau menggulung ribuan gelombang. Sosok yang mundur ini adalah iblis dari tingkat kaisar iblis. Yudan, beberapa dari mereka sangat bingung. Sangat lemah. Apakah ini masih master setingkat kaisar iblis? Mereka gugup sampai mati, dan mencoba yang terbaik untuk melawan iblis di kerajaan iblis. Tanpa diduga, dengan satu gerakan, mereka langsung menghempaskan iblis di level iblis. Iblis, itu terlalu sakit. Sebuah ide melintas di otak Lu Mingsan. Mereka telah melihat iblis di kerajaan iblis sebelumnya, dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Satu gerakan dapat mengalahkan barisan pertempuran di sisi istana surgawi, yang jauh dari kekuatan di depan mereka. 4060. Nyatanya, bukan hanya Lu Ming yang bingung, tapi juga keberadaan level kaisar iblis. Apa yang sedang terjadi? 3 lelaki kecil Tiangong, prestasi mereka terlihat sangat rendah, bagaimana mereka bisa begitu kuat? Dia tidak tahu seberapa serius cederanya, tapi dia adalah eksistensi setingkat kaisar iblis. Bahkan jika cederanya sangat serius, keberadaan Jiu Chong, kaisar pembunuh dewa, semudah mengambil barang dari tas. Tapi barusan, setelah bertengkar dengan Lu Ming, dia terpesona. Bagaimana mungkin? Pikirannya sedikit terlalu banyak untuk sesaat. Namun, 3 orang Lu Ming sudah bereaksi. Ternyata sejenis udang berkaki lunak yang tidak bisa digunakan dengan baik. Haha, keren untuk membunuhnya. Dan tertawa.
Dalam sekejap, dia membuat susunan serangan besar dan memadatkan kura-kura besar. Ini adalah sosok kura-kura dunia, yang sangat besar dan menekan iblis tingkat Kaisar Iblis. Bersenandung. Ling Yue menarik tali busurnya lagi, dan sebuah anak panah melesat keluar. Luming mengayunkan tongkat S1 dan menekan sisi lainnya. Ya, mereka akan membunuh iblis di level iblis. Iblis setingkat Kaisar Iblis pasti bisa mendapatkan banyak poin pahala untuk darah roh jahatnya, yang sama sekali tidak sebanding dengan iblis di kerajaan dewa. Akhirnya, mereka bertemu iblis setengah mati di kerajaan iblis. Bagaimana mereka bisa melewatkannya? Serangan ketiga orang itu sangat ganas, dan akhirnya membangunkan iblis di kerajaan iblis. Dalam sekejap, paru-parunya akan meledak. Beberapa lelaki kecil kaisar tingkat rendah, tiba-tiba ingin membunuhnya terlebih dahulu. Ini di masa lalu, tetapi tidak pernah terjadi. Bahkan jika kaisar berani menyerangnya, setidaknya itu adalah roh jahat kaisar yang mutlak. Namun, pencapaian Luming jauh lebih tinggi dari yang lain. Tingkat tertinggi hanya 4 tingkat kaisar ilahi, yang jauh dari ranah kaisar ilahi. Dia meraung, dan roh jahat itu pecah. Ada pedang iblis di tangannya, dan dia memotong 3 pisau berturut-turut. Bayangan 3 pedang muncul dan bertabrakan dengan serangan Luming. Raungan sengit terdengar, dan bayangan 3 pedang ajaib runtuh. Iblis-iblis di kerajaan iblis diledakkan lagi, menghancurkan sejumlah besar batu besar, memuntahkan beberapa suap darah secara berurutan, yang membuat lukanya semakin serius. Cahaya Buddha di lubang di dadanya begitu terang sehingga luka iblis itu bahkan lebih serius. Untuk kedua kalinya, mereka memukul balik atau bahkan melukai iblis ini, yang sangat meningkatkan kepercayaan diri Luming. Tampaknya iblis ini benar-benar berada di ujung tambatannya. Aku akan menghentikannya di depan. Yue, kamu menembak dengan busur dan anak panah. Dan, jika kamu tidak mengatur susunan dengan seluruh kekuatanmu, buat susunan pembunuhan. Luming berkomunikasi dengan Ling Yue dan, lalu terbang, dan tongkat S1 meledak. Pada saat yang sama, dia meninggalkan Gale-Bed untuk muncul, angin kencang meledak, menyerbu iblis di kerajaan iblis. Iblis di kerajaan iblis meraung dan berusaha menahan lukanya. Pedang ajaib terus memotong ke Luming, bertabrakan dengan angin kencang, dan kemudian dengan tongkat S1. Ledakan. Kapan? Mereka bertabrakan satu sama lain. Tubuh Luming terkejut. Tongkat S1 di tangannya terus berdengung dan bergetar, dan mundur beberapa kali. Lagi pula, itu adalah iblis di kerajaan iblis. Bahkan jika dia rusak parah, kekuatannya masih luar biasa. Luming, sendirian, masih akan tertinggal. Begitu Luming mundur, iblis di kerajaan iblis ingin membunuh Luming. Namun, Ling Yue menembakkan panah. Iblis ini harus melawan panah Ling Yue dan tidak punya waktu untuk berurusan dengan Luming. Dan, bagaimanapun, mulai mengatur barisan besar dengan seluruh kekuatannya. Brengsek. Iblis-iblis di kerajaan iblis meraung dan sangat marah. Beberapa bajingan kecil, tunggu aku. Iblis itu meraung dan kemudian mencoba melarikan diri. Sangat memalukan dipaksa melarikan diri oleh beberapa dewa tingkat rendah, tapi dia tidak bisa menahannya. Dia merasa bahwa jika dia terus tinggal, dia mungkin akan menetap di sini oleh ketiga Luming. Tapi apakah Luming akan membiarkannya melarikan diri dengan mudah? Luming memegang tongkat S1 dan mencoba yang terbaik untuk membunuhnya. Pada saat yang sama, angin kencang di dalam Gale-Bed terus-menerus ditarik keluar, dan umumnya gratis. Ho. Angin kencang membentuk beberapa tornado, yang mengelilingi iblis di kerajaan iblis dan menyerang terus-menerus. Selain serangan Luming, tidak mudah bagi iblis untuk mundur. Bahkan jika dia bisa mundur, dia akan diserang oleh Luming, dan lukanya akan lebih serius, dan dia harus membayar sejumlah harga. Nak, kamu yang ingin mati, maka aku akan membantumu. Iblis meraung, matanya ganas, menunjukkan warna kegilaan. Tubuhnya mulai bergolak, di dalam ada akar taji tulang berwarna merah terang yang keluar dari daging dan darah, nafasnya menjadi sedikit kasar. Dia langsung melompat ke arah Luming, dan pisau ajaib itu memotong ke arah Luming. Kapan? Sekali lagi, pedang ajaib bertabrakan dengan tongkat S1. Tongkat S1 bergetar tanpa henti, dan orang yang diserang bergerak ke satu sisi, sementara pisau sihir iblis terus menebas Luming. Luming tidak mundur. Jika dia mundur, pihak lain akan menemukan celah untuk melarikan diri. Luming tidak menghindar atau mundur. Dia memotong pisau ajaibnya padanya. Bersenandung. Armor prajurit surga kelas 2 terus berguncang dan tidak rusak. Lagi pula, pihak lain tidak kehilangan kekuatan pertempuran di masa kejayaannya. Untuk sementara waktu, tidak mungkin untuk mematahkan armor pertempuran Tianbing kelas 2. Kupikir kamu bisa memblokirku. Bunuh. Iblis-iblis di kerajaan iblis meraung dengan liar, dan nafasnya sebenarnya sedikit meningkat. Secara umum,
dia mencoba yang terbaik, tetapi sekarang dia mencoba yang terbaik. Dia memiliki pisau ajaib dan cakar ajaib. Dia menyerang dengan liar dan membombardir Luming. Dalam sekejap, setidaknya ada selusin gerakan untuk membombardir Luming, tetapi semuanya diblokir oleh baju besi Tianbing kelas 2. Selama periode ini, Ling Yue juga melancarkan serangan, namun dihadang oleh iblis ini. Serangan terus-menerus, bahkan jika itu adalah armor surgawi kelas 2, konsumsi energinya sangat serius, pembentukan cahaya, redup. Namun, Luming tetap tidak mundur. Membunuh. Luming mengaum, dan angin bertiup dari manik, menyapu ke arah iblis. Pada saat yang sama, tongkat Esuan menyerang lagi. Lihat siapa yang bisa bertahan. Iblis meraung di kerajaan iblis dan terus menyerang Luming terlepas dari pertahanannya sendiri. Dalam sekejap, ada lebih dari 10 gerakan untuk menyerang armor prajurit surgawi kelas 2. Akhirnya, energi armor prajurit surgawi kelas 2 habis dan topengnya meledak. Tetapi pada saat yang sama, serangan Luming menimpa iblis. Meskipun iblis adalah iblis di kerajaan iblis, tubuhnya sangat keras dan pertahanannya luar biasa, tetapi dia tidak dapat sepenuhnya memblokir serangan Luming. Ada banyak luka padanya, dan sayap iblis diledakkan oleh tongkat Esuan. Iblis di kerajaan iblis memuntahkan darah. Tapi matanya sangat ganas, dan dia berteriak, "Mati untukku." Beberapa duri tulang merah cerah di tubuhnya benar-benar meninggalkan tubuhnya dan menusuk Luming dengan kecepatan luar biasa. Dia menunggu kesempatan ini untuk mematahkan pertahanan Luming Sanjia dan membunuh Luming dalam satu gerakan. 4061. Iblis di kerajaan iblis putus asa. Taji tulang merah cerah terbang menjauh dari tubuh dan menembak Luming. Kali ini jaraknya terlalu dekat, dan kecepatan taji tulang sangat cepat. Bahkan jika Luming ingin menghindarinya, dia tidak bisa menghindarinya. Nyatanya, Luming tidak bermaksud menghindari sama sekali. Puff, puff, puff. Beberapa duri tulang mengenai Luming dan menembus tubuh Luming. Beberapa dari mereka menembus dada Luming, beberapa menembus ladang ramuan Luming, dan beberapa melewati bahunya. Ada 5 duri tulang yang menembus tubuh Luming melalui 5 lubang. Tubuh Luming, dengan taji tulang yang tajam, dipaku pada batu besar. Hahaha, mati untukku, mati untukku. Iblis di kerajaan iblis meraung dengan liar, tetapi pada saat berikutnya, matanya menonjol, menunjukkan warna yang luar biasa. Karena Luming tidak ada hubungannya dengan nafasnya. Ledakan. Luming meledak dengan kekuatan yang kuat, 5 taji tulang beterbangan, luka Luming pulih dengan cepat. Pada saat ini, Ling Yue mengambil kesempatan untuk menembakkan panah saat iblis di kerajaan iblis tertegun. Sebuah anak panah menembus tenggorokan iblis di kerajaan iblis, membuat lukanya semakin parah. Sekelompok monster kecil, pergi. Iblis di kerajaan iblis benar-benar bingung dan berbalik untuk pergi. Sayangnya, di sekelilingnya, ada angin kencang, dan sekarang dia semakin lemah. Untuk sesaat, dia tidak dapat menembus angin kencang dan melarikan diri. Tapi Luming memegang tongkat Esuan, dan membunuh lagi, mengeluarkan gerakan dengan seluruh kekuatannya, mengalahkan iblis dari kerajaan iblis hingga terhuyung mundur. Dandan, apakah kamu hampir siap? Luming berbicara kepada Dandan. Iblis di kerajaan iblis sangat sulit dibunuh. Dia terus mendesak tongkat Esuan dengan seluruh kekuatannya. Itu menghabiskan banyak energi, dan sulit untuk mempertahankan kekuatannya. Aku percaya, Ling Yue serupa. Ayo, aku takut iblis akan melarikan diri. Baiklah, serang dengan sekuat tenaga dan bunuh iblis ini. Untungnya, Dandan memberi kabar baik. Begitu tangan Dandan dengan cepat menjepit formula segel, rune tak berujung muncul di tanah dan di kehampaan. Rune ini terjalin menjadi susunan besar, dan susunan besar itu bersinar, dan ada semburan trompet Buddha. Saat berikutnya, 8 sosok besar muncul ke segala arah. Kedelapan sosok itu memancarkan cahaya Buddha emas, persis seperti Vajra dalam agama Buddha. Dan dia bahkan mengatur sejumlah besar umat Buddha. 8 King Kong, semua tangan, ke kerajaan iblis melancarkan serangan sengit. Pada saat yang sama, Luming dan Ling Yue juga memberikan permainan penuh. Menahan angin kencang di dalam, Luming Zhu mengeluarkan kekuatan. Yang lainnya memegang tongkat Esuan, dan langsung memasukkan semua kekuatan tabu ke dalam tongkat Esuan. Tongkat Esuan tumbuh dengan cepat, dan yang satu berhembus ke arah yang lain. Ling Yue juga menembakkan panah dengan seluruh kekuatannya. Serangan ketiga orang itu, bersama-sama dengan iblis-iblis dari kerajaan iblis teredam. Murid iblis dari kerajaan iblis menyusut tajam, karena dalam gerakan ini, dia merasakan krisis yang fatal. Mengaum. Dia meraung, tidak mau dibunuh oleh beberapa orang kecil, bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, ledakan.
Serangkaian raungan terdengar, dan kemudian, sosok tinggi terbang seperti meteorit, menghancurkan gunung di dasar danau. Sosok terbang ini, tentu saja, adalah iblis. Looming 3 orang, tubuh berkedip, tindak lanjut cepat. Ketika mereka melompat ribuan mil jauhnya, mereka menemukan bahwa iblis di kerajaan iblis terbaring di tanah, dan seluruh tubuhnya compang camping. Nafas sangat putus asa, sudah menjadi nafas jika halus. Mereka menatap tajam ke arah 3 orang Looming, matanya menunjukkan keengganan yang dalam. Tampaknya dia tidak menyangka bahwa kaisar jahat generasinya pada akhirnya akan mati di tangan 3 keturunan alam dewa. Jika ini tersebar, dia akan ditertawakan setelah kematiannya. Pergilah ke jalan. Looming membuka mulutnya dengan acuh tak acuh dan mundur. Pedang sihir muncul di kakinya, yang merupakan teknik pedang sihir yang hebat. Oh! Pedang ajaib akan sepenuhnya membunuh iblis di kerajaan iblis. Ho 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 ho. Ketiganya lega pada saat bersamaan. Kekuatan mereka bertiga memang sangat dahsyat. Selain itu, para pembunuh besar dapat membunuh keberadaan Shen Huang Jiuxiong, seperti halnya memotong melon dan sayuran. Namun, dibandingkan dengan keberadaan Shen Dijing pada tingkat ini, masih terdapat celah yang besar. Karena Sandy, bahkan di seluruh alam semesta, adalah master kelas 1. Banyak kekuatan kosmik yang kuat, atau beberapa ras yang lebih kuat, tidak memiliki alam ketuhanan. Hanya ras yang kuat di daftar Wanzu Hong Huang yang dapat memiliki keberadaan alam Sandy. Level ini jauh lebih baik dari kaisar. Untungnya, dia juga iblis di kerajaan iblis. Dia rusak parah oleh guru Buddha, dan kekuatannya sangat lemah. Kalau tidak, bahkan jika mereka bertiga bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi lawan dari kaisar jahat. Jika mereka bertemu, hanya ada satu cara untuk mati, dan mereka tidak bisa melarikan diri. Kemudian, ketiga orang itu mengambil darah iblis dari kerajaan iblis dan segera pergi dari sini. Temukan tempat, 3 orang mengatur napas untuk pulih, dan ketika keadaan kembali ke keadaan puncak, ketiga orang itu akan pergi menuju arah Tiancheng Selatan. Segera setelah itu, mereka berhasil kembali ke Nantiancheng. Kembali ke Nantiancheng, Looming pergi ke Jenderal Dewa dan melaporkan situasi Pulau Iblis Bintang. Secara alami, dia tidak akan mengatakan bahwa anggota timnya dibunuh oleh orang-orang dari klan Yinling. Tahukah kamu, meskipun orang-orang dari klan Yinling membunuh anggota timnya, dia juga membunuh 3 tuan dari klan Yinling. Salah satunya adalah iblis abadi dari klan Yinling. Meskipun mereka dalam pertahanan, Istana Surgawi seharusnya tidak menyalahkan mereka, tetapi jika orang-orang Yinling mengetahuinya, kebanyakan dari mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Di masa depan, mereka akan selalu menghadapi para pembunuh orang Yinling, yang akan lebih menyusahkan. Looming tentu saja tidak akan mengatakannya. Dia hanya mengatakan bahwa mereka dikalahkan oleh iblis yang kuat. Yang lainnya terbunuh, dan hanya tersisa 3 orang. Tuhan tidak akan ragu, lagi pula, hal-hal seperti itu dalam pertarungan melawan iblis, terlalu normal. Jenderal menghibur Looming dan berkata, Komandan Wuyun, apakah kamu perlu menambah pasukan kamu? Ketika pasukannya dibubarkan, mereka dapat terus mengisi kembali pasukan mereka, mengatur ulang garis pertempuran mereka dan menjaga tembok kota. Namun, ada pilihan lain yaitu memilih tidak menjadi kapten, memilih bertindak sendiri, membunuh iblis sendirian. Ini biasanya merupakan pilihan yang diberikan kepada penyintas setelah tim dikalahkan. Namun, kebanyakan orang masih memilih untuk membentuk tim. Bagaimanapun, sebuah tim dapat membentuk barisan pertempuran dengan kekuatan luar biasa. Saat bertarung dengan iblis, mereka dapat menangkap lebih banyak dan juga dapat berburu darah iblis yang cukup. Bertindak sendiri tidak hanya lebih berbahaya, tetapi juga kurang efisien dalam membunuh iblis. Tentunya, ada juga beberapa orang yang akan memilih untuk bertindak sendiri. Orang-orang itu umumnya percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Looming memilih untuk bertindak sendiri. 4062. Looming secara alami memilih untuk bertindak sendiri dan dikhianati sekali, tetapi dia tidak ingin dikhianati untuk kedua kalinya. Jika kamu membentuk tim lain, kamu tidak akan dikhianati lagi. Dia merencanakan bahwa di kemudian hari, dia dan Ling Yue 3 orang sendirian untuk berburu iblis, meskipun efisiensinya kurang, itu juga aman dan terjamin, bukan? Gagasan itu diucapkan, dan Tuhan setuju dengan senang hati. Mereka kembali ke tempat tinggal mereka dan bergabung dengan dan Ling Yue. Kemudian mereka pindah dan tinggal di bagian lain tembok kota. Kemudian, kali ini 3 orang akan berburu untuk membunuh darah roh iblis, mengambil inventaris terpusat. Kali ini, panennya sangat besar. Sebagian besar darah iblis berasal dari iblis dengan lebih dari 7 tingkat kaisar. Jika kamu menukarnya dengan poin merit, itu tidak akan berkurang. Namun, mereka tidak pergi ke sumur pelayanan jasa, dan mereka tidak tahu berapa banyak poin jasa yang bisa mereka tukarkan. Sekarang, mereka tidak dapat kembali ke kota alam mimpi untuk menukar poin prestasi.
Mereka harus berada di kota nantian selama 100 tahun. Setelah menghitung darah iblis, ketiga pria itu membaginya secara merata. Selama setengah bulan berikutnya, mereka berlatih di kota nantian. Mereka sangat tenang dan tidak ada yang mengganggu mereka. Coba pikirkan, kelompok orang malaikat itu sudah mati, tidak ada yang tahu bahwa mereka melakukannya. Padahal, ada banyak bidadari di bala tentara surga, jauh lebih banyak dari 15 bidadari. Tapi secara relatif, yang paling memusuhi mereka adalah tim, seperti Lafayette. Begitu orang-orang ini mati, mereka harus memiliki waktu tenang. Setengah bulan kemudian, mereka bertiga berangkat lagi, meninggalkan Salt Sky City, dan pergi ke area level 3 lainnya untuk berburu iblis. Dalam beberapa hari berikutnya, Luming dan mereka semua adalah 3 orang, berburu dan membunuh iblis secara rahasia. Mereka bertiga bergandengan tangan untuk menyerang Luming dan Ling Yue, dan susunannya memiliki dandan. Padahal, efisiensinya tidak terlalu buruk. Meski kecepatan berburu iblis tidak secepat satu tim, namun tidak terlalu berbeda. Kuncinya adalah hanya 3 orang yang mendapatkan darah roh iblis yang mereka buru. Tidak hanya darah iblis yang mereka dapatkan, tetapi lebih banyak lagi. Terburu-buru, 90 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Hanya beberapa tahun sejak garnisun 100 tahun. Selama 100 tahun telah tiba, mereka dapat kembali ke kota alam mimpi, mengubah darah iblis yang terkumpul menjadi poin prestasi, dan kemudian menukarnya dengan berbagai harta, atau memasuki menara ciptaan untuk meningkatkan kekuatan mereka. Perlu disebutkan bahwa kekuatan mereka telah meningkat dalam 90 tahun terakhir. Konstitusi Luming istimewa. Setelah banyak pertempuran hidup dan mati, kultivasi Luming selangkah lebih dekat dan telah melangkah ke 4 tingkat Shen Huang. Dan, karena dia telah berada dalam batas ganda dewa dan kaisar sebelumnya, juga telah membuat terobosan dalam 90 tahun terakhir, dan kultivasinya telah melangkah ke 3 kali lipat dari Shen Huang. Kultivasi Ling Yue juga merupakan terobosan, ke dalam 5 Shen Huang. Sejak dia mendapatkan ciptaan pohon induk, konstitusinya telah diubah. Kecepatan latihannya luar biasa, yang tidak lebih lambat dari Luming. Perlu disebutkan bahwa Boleh juga telah menembus, dan telah menembus 2 kali berturut-turut, dari Shen Huang 5 hingga Shen Huang 7. Selama periode waktu ini, dia melahap banyak tentara sihir, terutama ketika Luming menukar beberapa tentara sihir yang rusak dari aula pertukaran jasa, yang sangat membantu Bola. Secara keseluruhan, kekuatan mereka bertiga melonjak. Mereka lebih berguna dalam berburu iblis. Pada hari ini, mereka berburu iblis di area 3 tingkat. Tiba-tiba, mereka menerima pesan dari kota Langit Selatan. Mereka semua mundur dan mundur kembali ke kota Langit Selatan. Luming dan mereka bingung. Mereka tidak tahu mengapa mereka harus mundur. Tetapi secara umum, sesuatu yang penting terjadi. Mereka tidak berani tinggal, jadi mereka bergegas ke Tiancheng. Ketika kami kembali ke tembok kota Tiancheng Selatan, kami menemukan bahwa ada sejumlah besar prajurit surgawi yang kembali dari segala arah. Mereka semua tentara langit yang memburu iblis dari semua wilayah. Setelah bertahun-tahun berburu dan membunuh, area level rendah di sekitar kota Nantian, seperti level 2, level 3, dan bahkan level 4, hampir musnah. Di kedalaman, ada area level 5 yang menakutkan. Di area tingkat kelima, ada iblis yang sangat mengerikan di Istana Kekaisaran. Kaisar jahat ini memiliki iblis yang sangat mengerikan duduk di kursi mereka, yang sebanding dengan Raja Surgawi di Istana Surgawi. Secara umum, para prajurit dan jenderal surgawi tidak berani masuk jauh ke wilayah level 5. Kota Nantian membuka barisan, dan tentara surgawi yang tak terhitung jumlahnya terbang ke barisan dan datang ke tembok kota. Luming dan mereka mengikuti kerumunan dan memasuki kota selatan dan jatuh di bagian tembok kota. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu tiba-tiba mundur? Ya, kami akan segera dapat menenangkan area tingkat ketiga. Semua iblis di area tingkat ketiga telah terbunuh, dan mereka akan segera dapat mengambil semuanya. Sayangnya, kami telah mundur untuk sementara waktu. Ada banyak diskusi di sekitar, dan banyak orang bingung. Kesunyian. Pada saat ini, suara agung terdengar, tersebar di seluruh tembok kota. Pemandangan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Di langit, tiba-tiba muncul sesosok tubuh. Sosok-sosok ini, nafasnya sangat kuat, seperti jurang seperti laut, terornya tiada taraf. Dewa Kaisar, semuanya ada di ranah Dewa Kaisar. Ada dewa dan jenderal dalam baju perang dan pejabat surgawi berjubah putih. Jumlahnya tidak kurang dari 100, dan semuanya adalah dewa tingkat tinggi. Hati orang tenggelam, dan banyak orang menunjukkan harga diri mereka. Sangat tidak biasa bahwa ratusan jenderal dewa dan pejabat surgawi dikirim sekaligus. Menurut informasi yang dapat dipercaya, di alam semesta yang gelap, ada sejumlah besar legiun iblis yang datang ke kota Langit Selatan. Seharusnya iblis dari area level 5. Dewa yang kekar akan berbicara.
Jenderal Dewa ini terlihat sangat berani, juga sangat tampan, kepala rambut panjang emas berserakan, momentumnya sangat mengerikan. Jelas, identitas jenderal ini luar biasa, bahkan di antara ratusannya, dia adalah salah satu yang terbaik. Klan Tianren. Mata Luming sedikit menyipit, dan sebuah ide melintas di hatinya. Itu benar, dia tidak bisa salah. Jenderal Tuhan adalah keluarga surga dan manusia. Awalnya, saat pertama kali bertemu dengan para dewa, dia dikejar oleh beberapa makhluk mengerikan. Makhluk-makhluk itu berevolusi setelah kematian lelaki kuat surga dan manusia, dan mereka bukanlah keluarga sebenarnya dari surga dan manusia. Inti sebenarnya dari Tiangong adalah keluarga Tianren. Dapat dikatakan bahwa keluarga Tianren yang menciptakan Tiangong. Orang-orang Tianren bukan termasuk salah satu dari 10 ras teratas, karena mereka unggul dan memandang rendah semua ras. Mereka tidak memiliki ras dan dapat dibandingkan dengannya. Namun konon jumlah Tianren sangat kecil, namun masing-masing memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Siapapun di alam semesta adalah keberadaan tingkat Tianjiao teratas. Ini adalah pertama kalinya Luming melihat keluarga surga dan laki-laki sejati setelah memasuki istana surgawi selama bertahun-tahun. Tentara Iblis. Iblis tingkat 5. Apakah ada gelombang iblis? Banyak orang berseru. Setiap kali, ada 5 tingkat pasukan iblis untuk menyerang Tiancheng Selatan, akan sangat mengerikan, yang dikenal sebagai gelombang ajaib. 4063. Setiap wabah gelombang jahat ditakdirkan untuk pecah perang yang mengguncang dunia, dan pertempuran itu sangat tragis. Ya, itu gelombang ajaib, dan kali ini, itu tidak sepele. Kemungkinan besar lebih dari satu area level 5 telah dikerahkan. Jadi, sekarang, siapkan pertahananmu segera dan periksa semua susunan untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Segar bugar. Dewa-dewa orang Tianren akan bersuara nyaring. Banyak orang gila, dan ada lebih dari satu iblis area level 5. Situasinya bahkan lebih buruk dari yang diharapkan. Dan kemudian semua orang mulai bertindak. Mereka yang ditugaskan untuk menjaga bagian tembok kota itu segera kembali untuk menjaga bagian tembok mereka sendiri. Luming 3 orang, karena mereka bertindak sendiri, jadi mereka secara acak ditugaskan di bagian tembok, dan mencoba membunuh iblis. Kecepatan prajurit surgawi sangat cepat. Setelah beberapa saat, mereka mengatur pertahanan, lalu menatap ke kejauhan satu persatu, menunggu iblis muncul. Waktu, menit dan detik berlalu. Bersenandung. Tiba-tiba, bagian depan bumi dan langit, seolah bergetar beberapa saat, lalu, ada hembusan teror yang tiada taraf, dari kejauhan. Depresi, nafas tiba-tiba menjadi sangat tertekan, seolah-olah ada monster di kejauhan, menuju sisi ini. Hati semua orang terangkat. Ledakan. Ledakan. Kemudian, terdengar raungan keras. Langit di depan menjadi gelap gulita. Itu adalah roh-roh jahat. Roh jahat, seperti air pasang, bergegas menuju kota langit selatan. Dalam roh jahat, ada iblis yang tak terhitung jumlahnya. Iblis yang tak terhitung jumlahnya menutupi langit dan menutupi matahari dengan berbagai senjata, mengaum seperti guntur dan membunuh pikiran seperti air pasang. Ada terlalu banyak iblis. Jika kamu melihat mereka, mereka semua adalah pasukan iblis. Mereka tidak terbatas. Aku tidak tahu berapa banyak. Dan beberapa iblis berbau sangat tidak enak. Ini adalah iblis di kerajaan iblis. Secara acak, kamu dapat melihat ratusan iblis di kerajaan iblis. Bagaimana bisa ada begitu banyak iblis? Berapa banyak iblis level 5 yang telah dikerahkan? Banyak orang terlihat gila. Ada begitu banyak iblis dan begitu banyak iblis di kerajaan iblis. Sangat tidak mungkin bagi 1 atau 2 wilayah 5 tingkat untuk mengirimkan iblis. Benar-benar banyak kaisar iblis yang pergi bersama. Siap. Dewa Langit. Siapkan, bersiaplah untuk menembak. Di dinding, banyak prajurit kelas 1 minum. Di sisi istana surga ini, ada lebih dari 100 alam dewa. Ada ratusan dewa di langit. Mereka semua adalah dewa dan pejabat. Mereka yang bisa mencapai tingkat jenderal dewa atau pejabat surgawi adalah yang kuat di antara yang kuat. Bahkan di alam Tuhan, mereka semua kuat. Sebagian besar prajurit surgawi kelas 1 adalah dewa, hanya yang lebih lemah, tetapi jumlahnya tidak sedikit. Ledakan. Langit dan bumi mengaum, matahari dan bulan gelap, dan pasukan iblis semakin dekat ke kota langit selatan. Bunuh semua makhluk alam semesta, hancurkan istana surgawi. Basmi klan Tianren. Bunuh semua yang kalah, para buronan. Di Legiun Iblis, ada raungan iblis yang tak terhitung jumlahnya, menuju kota langit selatan. Menutup. Jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Tak lama kemudian, jarak antara kedua belah pihak hanya berjarak ribuan mil. Saat ini, iblis melancarkan serangan. Wah,
Wah! Serangan yang tak terhitung jumlahnya, padat dan padat, menutupi langit, menuju kota langit selatan. Arai besar, naik. Di kota langit selatan, Jenderal Dewa dari keluarga Tianren memberi perintah. Dinding kota nantian bersinar, dan perisai cahaya muncul. Serangan iblis ini jatuh pada perisai cahaya, yang bergetar terus-menerus, tetapi terhalang oleh perisai cahaya. Bunuh pertempuran, bangun. Jenderal Dewa Klan Tianren memberi perintah lagi. Di dinding setiap bagian kota, rune diisi dan sinar matahari berlanjut. Arai besar muncul lagi. Kali ini, itu adalah susunan pembunuhan. Arai pembunuhan memadatkan semua jenis cahaya ilahi, dan menembak ke arah Legiun Iblis seperti anak panah. Namun, Legiun Iblis juga membentuk barisan besar, lapisan roh jahat yang diringkas menjadi topeng yang dibentuk untuk memblokir serangan ini. Gelombang pertama dari kedua belah pihak ditembakkan, tidak ada kerusakan, jarak antara kedua belah pihak semakin dekat. Ledakan. Pada akhirnya, Legiun Iblis menghantam topeng di luar kota. Saat ini, aku merasa seluruh kota berguncang. Konsentrasi, sobek susunan ini. Menyerang. Di sisi lain iblis, semua serangan iblis datang berkelompok. Banyak serangan iblis menyerang suatu titik dan ingin merobek barisan dan membunuh mereka ke kota surga selatan. Di antara mereka, banyak iblis di kerajaan iblis juga mengambil tindakan, dan prestise mereka sangat mengerikan. Perisai cahaya dari barisan besar bergetar lebih keras lagi. Jika terus seperti ini, tidak dapat dihindari untuk robek. Membombardir. Bunuh iblis. Para prajurit surgawi di tembok meraung dan melancarkan serangan. Sebagian besar prajurit surgawi membentuk barisan pertempuran, memadatkan cahaya pedang emas yang cemerlang, dan memotong keluar ke iblis. Luming dan mereka tidak bergerak. Sekarang kedua belah pihak menyerang dengan susunan. Kekuatannya terlalu kuat. Bahkan jika mereka menyerang dengan prestasi mereka, mereka tidak akan menghasilkan banyak efek. Ledakan, ledakan. Deru teror terus berdering, seolah menghancurkan langit dan bumi. Ada terlalu banyak tuan, begitu banyak tuan yang bertarung dengan sengit. Jika itu terjadi di alam semesta yang luas, di langit berbintang, itu akan menghasilkan bencana yang menghancurkan. Hamparan luas langit berbintang akan dimusnahkan oleh serangan seperti itu. Namun, Dark Universe sangat spesial. Semuanya jauh lebih stabil daripada banjir alam semesta, dan kerusakan yang ditimbulkannya tidak akan sebesar banjir dan kelaparan alam semesta. Namun, tanah terus meledak, dan kehampaan berubah menjadi kekacauan, dan pemandangannya mengerikan. Akhirnya, setelah bertarung beberapa saat, susunan di wilayah timur kota nantian dirobek oleh iblis. Bunuh. Sisi iblis, mengeluarkan raungan yang bersemangat, iblis yang tak terhitung jumlahnya, gila dari lubang itu ke dinding. Membunuh. Prajurit surgawi di dinding mengaum dan menyerang dengan susunan pertempuran. Cahaya pedang emas bersinar dan memotong secara horizontal. Tiba-tiba, sejumlah besar iblis terbunuh. Namun, jumlah iblis terlalu banyak, dan mereka terus-menerus masuk. Iblis tidak bisa dibandingkan dengan istana surgawi dalam susunan rune. Setelah dibunuh, barisan iblis tidak akan begitu indah. Kebanyakan dari mereka berjuang sendiri. Hanya di wilayah mereka sendiri, jauh sebelum penyebaran arai besar, sehingga iblis dapat mengandalkan arai untuk memainkan kekuatan yang kuat. Di sisi Tianbing, tergantung pada baju besi perang Tianbing, kekuatan susunan pertempuran dapat diluncurkan kapan saja. Namun, jumlah iblis terlalu banyak, galak dan tak kenal takut, terus-menerus menyerbu masuk, bahkan bercampur dengan iblis di kerajaan iblis. Mati untukku. Seorang iblis di kerajaan iblis menyerbu ke dalam retakan dan memotongnya dengan pisau. Itu meledak dalam jumlah besar, dengan sebagian besar tentara surgawi di dalamnya. Tragisnya, korban mulai berjatuhan di kedua belah pihak. Mencari kematian. Seorang prajurit surgawi kelas 1, bersinar di sekujur tubuhnya dan mengayunkan pedang, membunuh iblis di kerajaan iblis, dan kedua belah pihak melancarkan pertarungan sengit. 4064. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit, dan korban mulai berjatuhan. Terlebih lagi, dengan serangan sengit para iblis, banyak tempat dalam formasi kota langit selatan terkoyak menjadi retakan, dan iblis tak berujung menyerbu masuk dari celah ini untuk melawan tentara dan jenderal surgawi. Bersenandung. Susunan Luming di pihak mereka juga mengalami fluktuasi yang hebat. Di bawah serangan iblis yang tak terhitung jumlahnya, susunan itu bergetar tanpa henti. Akhirnya, sebuah celah muncul. Membunuh. Sekelompok besar iblis meraung tanpa henti dan menyerbu masuk dari celah, membunuh para prajurit dan jenderal. Para prajurit surgawi di tembok kota segera melancarkan serangan balik dan mengatur barisan untuk membunuh musuh. Kedua belah pihak berjuang keras bersama-sama. Ada juga iblis yang membunuh Luming dan lainnya. Dan menginjak tanah, dan rune padat muncul di tanah.
Arai besar dibentuk dan diubah menjadi rantai, yang menjerat lebih dari selusin iblis. Kemudian, Luming mengeluarkan manik-manik angin yang kuat, dan angin kencang menderu dan menyapu. Lebih dari selusin iblis terbunuh oleh angin kencang di tempat. Dalam perang seperti itu, Luming tidak berencana mengeluarkan tongkat S1. Itu terlalu memakan tenaga. Itu tidak akan bertahan lama. Itu jauh lebih praktis daripada manik-manik badai. Meskipun Ling Yue mengeluarkan darah dengan busur Raja Roh, tetapi tidak menggunakan semua kekuatan untuk mengontrol, hanya untuk merangsang kekuatan Dewa Kaisar 9, sehingga dia dapat menggunakan banyak gerakan. Dengan kerjasama yang sempurna, ketiganya segera membunuh puluhan iblis, yang menarik perhatian iblis lainnya. Kebanggaan alam semesta adalah milikku. Iblis berdarah, dengan cahaya menyala di matanya, membunuh 3 orang Luming. Ini adalah iblis api. Iblis jenis ini adalah yang spesial di antara iblis, dan kekuatannya sangat kuat. Belum, nafas panas telah menuju ke arah 3 orang Luming. Suara mendesing. Gale Bat berubah menjadi bila angin dan menebas iblis. Dengan keras, itu bertabrakan dengan iblis dan mengeluarkan raungan yang mengejutkan. Namun, Luming tidak membunuh iblis, dan bila angin yang dibentuk oleh angin kencang terhalang. Sungguh kekuatan yang kuat. Mata Luming bergerak. Iblis api ini, kultivasinya adalah Dewa Kaisar 9 yang berat, tetapi kekuatan tempurnya sangat kuat, jauh melampaui berat Dewa Kaisar 9 yang umum, jelas adalah surga iblis yang sombong. Tahukah kamu, kultivasi Luming telah mencapai 4 tingkat Kaisar Ilahi. Peningkatan kultivasi Luming berarti dia dapat menarik kekuatan yang lebih kuat dari manik angin yang kuat, tetapi dia masih dihalangi oleh iblis, yang menunjukkan kekuatan tempurnya yang kuat. Nah, tidak ada gunanya mengandalkan hal-hal asing. Mati untukku. Iblis api meraung, tubuhnya ditutupi oleh api, tangan dan cakarnya terus-menerus dicabut, dan bentuk tubuhnya seperti kilat ke arah Luming. Wah! Tangan Ling Yue, sebuah panah ditembakkan ke arah iblis. Meskipun Ling Yue tidak mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan busur peri berdarah, dia juga mengilhami sebagian dari kekuatannya, yang tidak lebih lemah dari bila angin kencang barusan. Iblis api, jangan meremehkan, satu cakar meraih, sama-sama memblokir panah. Setelah memblokir, sepasang sayap iblisnya, dipotong terus-menerus, dipotong ke Luming, diblokir oleh Luming dengan manik-manik angin yang kuat. Namun, iblis ini menunjukkan tampang garang. Dia mengambil kesempatan untuk mendekati Luming dan meraih kepala Luming. Namun, sebuah panah ditembakkan ke arahnya. Panah ini bahkan lebih menakutkan. Ling Yue memberinya semua kekuatannya, dan wajah iblis api berubah. Pada saat kritis, dia memotong panah Ling Yue dengan sayap iblis. Dengan keras, sayap iblisnya menembus lubang secara langsung, dan dia terluka dan mundur. Ling Yue berusaha sekuat tenaga untuk menyerang iblis. Ketika iblis terluka, Luming mengambil kesempatan untuk membunuh masa lalu, dan angin kencang bertiup di sini, berubah menjadi bila angin dan memotong secara horizontal. Dengan bunyi gedebuk, kepala iblis terbang keluar. Iblis ini sombong, mati. Pada saat membunuh iblis, Luming mengambil darah iblis di tangannya. Penampilan Luming langsung menarik perhatian level iblis. Mencari kematian. Seorang lelaki kuat di kerajaan iblis mengulurkan ketiga cakarnya dan menembaknya dari udara. Dia meraih Luming. Ini adalah kerajaan iblis di masa jayanya. Kekuatannya tak terduga, dan terornya tak tertandingi. Luming merasakan jantungnya berdetak lebih cepat dan berdiri. Ini tak terbendung. Di hadapan kaisar sihir di masa jayanya, mereka tidak bisa menolak bahkan jika mereka mencoba yang terbaik. Ling Yue dan Dandan, khususnya, hanya memiliki baju perang kelas 3, yang membuat mereka lebih rentan terhadap serangan Kaisar Iblis. Tapi mereka sudah siap. Di tanah, tiba-tiba, rune padat merayapi seluruh tubuh ketiga orang itu. Kemudian, tubuh ketiga orang itu menjadi kabur. Saat para iblis menyerang mereka, ketiganya langsung menghilang dari tempat asalnya dan muncul puluhan mil jauhnya. Serangan iblis di kerajaan iblis secara alami dikalahkan. Formasi. Iblis di kerajaan iblis memiliki cahaya dingin di matanya. Ya, formasi. Segera setelah pasukan iblis tidak membunuh, Dandan mulai mengatur barisan secara diam-diam. Tentu saja, mereka semua untuk melarikan diri. Dalam perang seperti itu, tidak ada gunanya mengatur susunan pembunuhan. Berapa banyak iblis yang bisa kamu bunuh? Di dalam iblis, ada tuan seperti awan. Kamu membunuh yang kuat, dan ada yang lebih kuat. Misalnya, mereka membunuh iblis api Tianjiao sebelumnya, dan segera datang ke kerajaan iblis. Oleh karena itu, ini adalah cara raja mengatur barisan untuk melarikan diri dan menyelamatkan hidup. Sampai jumpa menghindari beberapa gerakan, bunuh. Iblis di kerajaan iblis sepertinya sedang menatap ketiga orang Luming. Cakar ajaib melambai terus-menerus, dan lebih banyak tanda cakar terbentuk, yang hampir menutupi langit dan membunuh 3 orang Luming.
Di mana mereka lewat, garis pertempuran di bawah Wubu salah satu tim langsung dihancurkan. Dalam sekejap mata, naik. Dan minum dan mengontrol susunan dengan seluruh kekuatannya. Aku melihat, dan, Luming, Ling Yue tubuh 3 orang, menyentuh terbuka, semua orang, menjadi ratusan sosok, di mana-mana berlarian. Menyentuh. Bayangan kaki jatuh, dan bayangan runtuh. Ketika semua bayangan cakar menghilang, tubuh asli Luming dan Luming terungkap, tetapi wajah mereka sedikit pucat. Meskipun kami baru saja menghindari serangan pihak lain, itu berbahaya, dan itu tidak mudah. Tidak mudah melarikan diri di depan Kaisar Iblis di masa jayanya. Lagi. Iblis di kerajaan iblis, di matanya, sangat kuat. 2 kali berturut-turut, dia melarikan diri dari bawah tangannya dan membiarkan amarahnya membara. Aku akan merobekmu dan mengambilnya kembali untuk menjadi makanan lezatku. Iblis di kerajaan iblis mengaum, dan sayap iblis mengepak, dan mereka terbang ke darat. Saat itu. Wah. Tombak menembus kehampaan dan menusuk kerajaan iblis. Kekuatannya sangat mengerikan. 4065. Tombak menembus kehampaan, dan kehampaan itu musnah. Kekuatannya sangat mengerikan. Murid iblis di kerajaan iblis menyusut. Dia tidak peduli untuk membunuh 3 orang siang Luming dan dengan cepat mengayunkan cakar ajaibnya untuk melawan. Kapan? Raungan yang mengguncang bumi terdengar, tombak diblokir, tetapi iblis di kerajaan iblis juga mundur. Seorang pria besar dengan baju besi emas melangkah ke langit dengan momentum seperti gunung dan mata seperti listrik. Ini adalah prajurit surgawi kelas 1 dan juga Kaisar Dewa. Kaisar Iblis, keterampilan apa untuk menembak beberapa orang kecil? Aku akan menjadi lawanmu. Suara ketidakpedulian, yang berasal dari prajurit surgawi kelas 1, seperti kilatan petir. Dalam sekejap, dia mendekati iblis di kerajaan iblis. Tombak menembus kehampaan dan menusuk iblis. Jangan pikir aku takut padamu. Aku akan membunuhmu. Iblis di kerajaan iblis meraung dan bertarung dengan prajurit surgawi kelas 1 ini. Luming dan ketiganya lega. Meski kekuatan tempur mereka sangat kuat sekarang. Setelah merangsang para pembunuh besar, mereka dapat membunuh Shen Huang Jiuchong biasa semudah memotong melon dan sayuran. Namun, mereka masih tidak dapat mengejar keberadaan kerajaan Kaisar Sihir, dan mereka berada di bawah tekanan besar. Ini adalah lompatan besar dari Kaisar ke Kaisar. Shen Huangjing, inti bintang di Dantian, berubah menjadi bintang. Namun, betapapun kuatnya sebuah bintang, ia akan kehabisan energi. Dan ini adalah dunia batin bintang-bintang. Sebuah lubang hitam, yang mengarah ke ketidaktahuan abadi, dapat meminjam energi dari sisi lain lubang hitam. Secara teoritis, energi alam ketuhanan hampir tidak ada habisnya. Bahkan jika perang berlangsung selama ribuan tahun, itu tidak akan habis. Tentu saja, ini hanya dalam teori. Master kelas 1 di alam semesta. Adapun Dewa Kaisar, itu hanya bisa dianggap biasa di alam semesta yang luas. Namun, ketiganya segera tenang dan membunuh iblis lainnya. Mereka memiliki keyakinan, dengan bakat mereka, untuk melangkah ke alam Tuhan cepat atau lambat, bahkan ke alam yang lebih kuat, bukanlah hal yang mustahil. Pertempuran ini berlangsung selama 2 jam. Selama pertempuran ini, Luming dan para pengikutnya diserang oleh iblis lain di kerajaan iblis, dan mereka terpaksa lewat. Pada saat yang sama, ada banyak dewa dan kaisar di Tiangong, yang akan melawan iblis. Pertempuran ini sangat tragis dan berdarah, dan kedua belah pihak kehilangan banyak tangan. Namun, Istana Surga menempati medan dan memiliki barisan besar untuk dilawan. Jumlah orang yang hilang jauh lebih sedikit daripada iblis. Kerugian iblis setidaknya 3 kali lipat dari Istana Surgawi. Dong 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 dong. 2 jam setelah pertempuran, suara genderang perang yang memekakkan telinga terdengar di negeri yang jauh. Mundur. Di antara para iblis, terdengar raungan. Kemudian, iblis dengan cepat mundur, dan iblis-iblis yang mundur ini akan mengambil tubuh iblis itu. Tekanan hitam iblis, mundur cepat, sekejap mata, menghilang dalam garis pandang. Di tembok kota Nantian, semua orang menghela nafas lega. Dalam menghadapi perang seperti itu, tidak ada yang bisa percaya diri untuk bertahan hidup. Alasan utamanya adalah karena ada terlalu banyak iblis dan ada begitu banyak tuan. Bahkan jika ada susunan pertempuran yang dipasang di Istana Surga, kerugiannya besar, dan garis pertempuran dihancurkan. Sayang sekali ada begitu banyak mayat iblis, dan berapa banyak darah iblis yang ada. Beberapa orang mendesah. Perkelahian barusan, iblis yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh. Aku tidak tahu berapa banyak darah iblis yang ada. Namun dalam proses perang barusan, siapa yang tega mengumpulkan darah iblis? Di mana berani terganggu? Dalam perang seperti itu, gangguan adalah kematian. Belakangan,
Ketika iblis mundur, dia mengambil sebagian besar tubuh iblis, yang membuat orang merasa tidak berdaya. Dan, bagaimana dengan panennya? Di bagian kecil tembok kota, ada 3 orang yang membicarakan tentang panen. Ketiga orang ini, tentu saja, adalah Luming. Dalam pertempuran sebelumnya, Dan tidak bertarung kecuali membantu mereka melarikan diri dengan barisan, karena dia sedang mengumpulkan darah iblis. Dengan pencapaiannya dalam susunan rune, dapat dikatakan bahwa dia muncul dan menghilang dalam kegelapan, terus-menerus mengumpulkan darah iblis. Tidak hanya mengumpulkan iblis yang dibunuh oleh Luming dan Ling Yue, tetapi juga yang dibunuh oleh orang lain di dekatnya. Hahaha, panen besar, lebih besar dari jumlah 90 tahun kita sebelumnya. Dan tertawa, tentu saja, suaranya, takut didengar orang lain, akan dibunuh hidup-hidup. Banyak. Mata Luming dan Ling Yue cerah. Lebih dari 3 sebelumnya lebih dari 90 tahun panen, tentu saja, atau dalam pertempuran yang begitu sengit, untuk menghasilkan banyak uang. Meskipun perang tadi berbahaya, itu sepadan. Hei, bahkan darah iblis di kerajaan iblis telah diberikan olehku. Dan terlihat bangga. Perhatian, semua jenderal dewa, prajurit surgawi kelas 1, kumpulkan bawahanmu, atur ulang susunan pertempuran, bagi tim yang terluka, dan bentuk tim yang lengkap. Di udara tinggi, perintah dewa keluarga surgawi. Segera, seorang jenderal ilahi dan prajurit surgawi kelas 1 keluar untuk mengumpulkan orang-orang dari setiap bagian tembok kota dan mendistribusikannya kembali. Karena sebelumnya, beberapa tim dinonaktifkan dan tidak dapat mengatur lari. Mereka harus mengisi kembali staf mereka. Kali ini, Luming tidak percaya bahwa mereka ingin bertindak sendiri dan dipaksa untuk bergabung dalam sebuah tim. Meskipun itu adalah tim sementara, itu tidak dapat menghancurkan semua kekuatan pertempuran tanpa pelatihan, tetapi itu juga lebih baik daripada tindakan mereka masing-masing. Luming 3 orang, hanya bisa menghela nafas. Mereka juga ingin terus mengumpulkan darah iblis secara diam-diam di perang nanti. Sekarang tampaknya rencana ini tidak akan berhasil. Dalam pertempuran, Dan tidak bisa mengumpulkan darah iblis. Sayang sekali, tapi tidak mungkin. Efisiensi Tiamong sangat cepat, dan tim segera direorganisasi. Berita bahwa pasukan iblis belum mundur, tetapi telah mendirikan kemah ratusan juta mil jauhnya. Sepertinya mereka akan terus menyerang. Setiap orang harus tetap semangat dan siap bertarung kapan saja. Tim baru yang baru dibentuk, tingkatkan pelatihan, kenali garis pertempuran. Tinggi di langit, dewa surga dan manusia akan berdering ke segala arah. Wajah banyak orang tidak tampan, iblis belum mundur, tampaknya mundur sebelumnya, hanya mundur sementara, akan kembali. Perang sengit belum berakhir. Luming dan formasi pertempuran mereka yang baru terbentuk mulai berlatih dan menjadi akrab dengan garis pertempuran. Mereka tidak menunggu terlalu lama, tetapi suatu hari kemudian, pasukan iblis membunuh lagi. Kedua belah pihak, dan melancarkan pertarungan sengit. Pertarungan ini, penuh 2 jam, iblis mundur. Namun, iblis-iblis ini tidak menarik diri dari sarang mereka, tetapi ditempatkan ratusan juta mil jauhnya dari selatan kota surga. Ini membuat banyak orang terlihat jelek dan bingung pada saat bersamaan. Di masa lalu, iblis akan berkumpul bersama untuk menyerang kota surga selatan, tetapi jika mereka tidak dapat menyerang, mereka akan mundur dan kembali ke sarang lama mereka. Tapi kali ini, mereka tidak bisa menyerang lagi, dan mereka tidak mundur.